Drama dimulai dengan seorang pria yang bernama Vincenzo Casano yang sedang berdiri di depan sebuah gedung. Ia mengatakan bahwa ingin menghancurkan gedung itu, dan begitu ia mengucapkannya, tiba-tiba saja bangunan itu runtuh. Flashback 3 hari sebelumnya, saat itu Vincenzo yang bangun di pagi hari segera bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Pria ini adalah seorang pengacara dan warga negara Italia. Ia sering bertugas sebagai penasehat hukum bagi orang-orang yang sangat berkuasa. Di hari itu, Vincenzo bertemu dengan seorang pria bernama Emilio. Pria itu adalah sosok yang bertanggung jawab atas kematian bos Vincenzo yang bernama Fabio. Sebagai penasehat hukum Fabio, Vincenzo menawarkan sebuah proposisi atas nama kliennya. Vaffanculo. Non ci saranno guai. Mendengar tawarnya ditolak, Vincenzo pun pergi begitu saja. Tetapi sebelum itu, ia memperingatkan Emilio bahwa dirinya akan membayar mahal atas penghinaan itu. Tak lama kemudian, Vincenzo membakar properti milik Emilio yang membuat pria itu sangat marah. Setelah kejadian tersebut, Vincenzo menghadiri pemakaman Fabio. Ternyata Fabio telah mengadopsi Vincenzo ketika ia berusia 8 tahun dan ia bukanlah anak kandungnya. Sementara itu, Vincenzo bertemu dengan anak kandung Fabio yang bernama Paolo. Pria itu mengeklaim bahwa setelah kematian ayahnya, maka ia sekarang adalah bos Vincenzo. Namun Vincenzo menanggapi bahwa ia akan menghormati Paolo hanya jika ia pantas mendapatkannya. Mendengar hal itu membuat Paolo tersulut emosi, terutama karena ia berniat menjadikan Vincenzo sebagai penerusnya. Vincenzo, amico mio. Di suatu malam, Paolo mengirim orang-orangnya untuk menghabisi Vincenzo. Namun pria itu dengan mudahnya melumpuhkan mereka semua. Ia kemudian menelpon Paolo dan memberitahunya bahwa dirinya akan segera meninggalkan Italia. Jika Paolo mencoba mencarinya lagi, maka Vincenzo berjanji akan menghabisinya. La tua macchina preferita. Vincenzo tiba di Korea, namun begitu ia keluar dari bandara, seorang pria memaksanya untuk masuk ke dalam taksi. Setelah meminum air yang dicampur obat tidur, Vincenzo pun pingsan. Vincenzo yang kini tidak sadarkan diri di dalam taksi, bangun dan mendapati barang-barangnya telah dicuri. Setelahnya, ia pun segera pergi untuk menuju ke sebuah plaza. Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa 5 tahun lalu, 2 teman Fabio datang kepada Vincenzo untuk menyembunyikan banyak emas. Mereka memutuskan untuk membeli sebuah gedung di Korea dan membangun ruang bawah tanah untuk menyimpan emas tersebut. Ruang bawah tanah gedung itu terkunci dengan sistem teknologi tinggi yang hanya dapat dibuka oleh pemiliknya. Setibanya di plaza, Vincenzo bertemu pemilik gedung tersebut yang bernama Tuan Cho. Tuan Cho memberitahunya bahwa perusahaan Babel telah membeli tanah di sekitar plaza dan menawarkan untuk membeli plaza itu juga. Namun, Vincenzo telah menginstruksikan agar plaza itu tidak dijual. Tuan Cho kemudian memperkenalkan Vincenzo kepada para penghuni gedung. Setelahnya, Vincenzo ingin pergi ke ruang bawah tanah. Namun setibanya di sana, mereka menemukan bahwa sebuah kuil telah dibangun di atasnya. Sehingga hal itu pun membuat akses ke tempat penyimpanan emas menjadi semakin sulit. Ditambah 2 biksu yang tinggal di sana juga enggan untuk pergi. 소승도 개발 반대위원회에 입회했습니다. Seorang wakil dari Babel tiba di plaza dan meminta Vincenzo untuk menjual gedung tersebut, yang tentu saja langsung ditolak olehnya. Ia kemudian bertemu dengan para penghuni plaza dan memberitahu mereka bahwa tempat tersebut akan dihancurkan lalu dibangun kembali. Selain itu, ia juga meyakinkan bahwa ketika gedung baru selesai dibangun, mereka akan mendapatkan kembali tempat tinggal seperti semula. Para penghuni pun setuju untuk mendukung Vincenzo. Tak lama setelahnya, Tuan Cho diserang oleh orang-orang dari Babel yang juga menyandera keluarganya. Mereka memaksa Tuan Cho untuk menjual plaza tersebut dan mengancam akan menghabisi keluarganya jika ia menolak.
Tuan Cho mencoba menelpon Vincenzo untuk memberitahu situasi yang terjadi. Namun percakapan mereka terputus ketika tiba-tiba sebuah truk menabrak mobilnya yang membuatnya terluka parah. Seorang wanita bernama Chayong terlihat sedang menangani kasus rumah sakit Babel. Di pihak lawan ada seorang pengacara bernama Tuan Hong yang mengklaim bahwa orang-orang meninggal akibat obat buatan Babel dan memiliki seorang saksi. Namun saksi tersebut gagal hadir di pengadilan karena Chayong telah menyuapnya. Hakim kemudian menetapkan tanggal lain untuk persidangan selanjutnya. Ternyata Tuan Hong dan Chayong memiliki hubungan ayah dan anak, namun keduanya tidak pernah akur. Tuan Hong dan Chayong terlibat pertengkaran yang besar. Tiba-tiba seorang penghuni plaza datang dan memberitahu Tuan Hong bahwa Babel secara curang telah menguasai gedung tersebut. Seorang pria bernama Tuan Park tiba dan memasang pengumuman yang menyatakan bahwa plaza tersebut saat ini menjadi milik Babel Group. Tak lama setelah itu, Vincenzo datang dan menyatakan bahwa ia tak akan membiarkan siapapun untuk mengambil gedung itu. Ia juga berencana akan merebut kembali kendali atas plaza tersebut. Vincenzo kemudian mengunjungi Tuan Cho yang sedang sekarat. Ia pun meminta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi keluarga pria itu. Tuan Cho memberitahukan Vincenzo agar segera menghancurkan plaza terlebih dulu. Karena jika Babel Group yang menghancurkannya, maka mereka akan tahu soal rahasia emas yang tersembunyi di bawahnya. Vincenzo pun setuju dengan saran tersebut. Pada akhirnya diketahui jika gedung tersebut memiliki fitur khusus, yakni jika ada yang mencoba menghancurkannya dengan paksa, maka seluruh gedung akan runtuh menghabisi semua orang di dalamnya. Oleh karenanya, gedung tersebut harus dikosongkan terlebih dulu sebelum bisa dihancurkan dengan aman. 특수 제작된 충격 강화 장치가 설치될 겁니다. Rencana Vincenzo adalah untuk mengambil emas itu bersama Tuan Cho dan membaginya. Namun para biksu yang tinggal di atas ruang bawah tanah itu tetap enggan untuk pergi. Babel telah memberikan waktu 11 hari kepada para biksu untuk mengosongkan tempat itu, dan setelahnya mereka akan menghancurkan gedung tersebut. Itulah waktu yang Vincenzo miliki untuk bisa mengambil emas sebelum diketahui oleh Babel Group. Di lain sisi, saat Vincenzo sedang melewati kuil, para biksu mengatakan bahwa mereka harus merobohkan lantai untuk membuat lantai baru. Namun Vincenzo menolak ide tersebut karena akan membongkar ruang rahasia yang ada di bawahnya. Ia pun menawarkan diri untuk melakukan perbaikan. 굳이 왜 돈을 들여서 보일러 공사를 하십니까? Sementara itu, Chayong diberitahu asistennya bahwa seorang peneliti dari divisi obat-obatan Babel telah melarikan diri. Mendengar hal itu pun Chayong sangat terkejut, karena jika orang itu menjadi saksi untuk melawan Babel Group, maka bisa membuatnya kalah dalam persidangan nanti. Chayong pun bergegas pergi ke kantor ayahnya. Setibanya di sana, ia melihat sang ayah sedang tidur dengan nyenyak yang membuatnya sedikit lega. Namun ia melihat Vincenzo sedang membaca tentang Babel Group dan bertanya kepada ayahnya apa yang pria itu lakukan. Hal tersebut kemudian menyebabkan perselisihan antara Chayong dan Tuan Hong. 참 좋으시네. 동영상 채널 하나 열어드릴까요? Terlihat ketua Babel Group yang bernama Jang Hansu sedang berada di sebuah arena es. Ia meminta maaf kepada seorang pria karena belum berhasil mengosongkan plaza tersebut. Kemudian terungkap bahwa ketua Babel Group yang sebenarnya adalah pria itu, bukannya Han Seo. Selanjutnya, Vincenzo dan Tuan Hong menemui pria dari Babel Group. Vincenzo menyarankan mereka untuk mengakhiri kontrak, namun pria itu menolaknya. Vincenzo lalu mengancamnya dan pergi. 당신 만나려고 거짓말을 좀 했죠. Di lain sisi, terlihat seorang jaksa bernama Nyonya Choi. Ia bisa melakukan apa saja demi uang dan bisa menuduh siapa saja secara palsu. Saat itu, atasannya memberikan kasus seorang pria bernama Kim. Meskipun semua bukti melawan Kim, Nyonya Choi terpaksa menangani kasus ini karena tekanan dari atasannya. Di lain tempat, Tuan Han yang merupakan direktur perusahaan Wusang mendekati Nyonya Choi dan memintanya untuk bergabung dengan firma hukum mereka. Nyonya Choi pun setuju dengan tawaran itu. 무한 총알 제공해 준다니까?
바벨이 뭐라고? Direktur Han memperkenalkan Nyonya Choi kepada seluruh tim. Mulai saat ini, Nyonya Choi akan menjadi pengacara senior di sana. Hal tersebut tentu membuat Chae-yong tak senang karena selama ini ia adalah senior di firma itu. Chae-yong dan Tuan Hong mendiskusikan rencana Babel Group yang akan mulai merobohkan gedung dalam waktu seminggu. Sementara itu, perusahaan Wusang bekerja sama dengan Babel agar bisa segera merobohkan gedung tersebut. Di kantor perusahaan Wusang, mereka merencanakan cara untuk meratakan plaza. Karena tak bisa melakukannya secara sah, mereka memutuskan untuk membawa mesin besar dengan alasan membersihkan dan dengan sengaja merobohkan bangunan utama dengan alasan kecelakaan. Namun rencana itu beresiko karena membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah yang membuat Chae-yong merasa khawatir. Ia tak ingin banyak orang tak berdosa menjadi korbannya. Direktur Han kemudian mendiskusikan rencana perobohan dengan ketua Babel yang dijadwalkan akan dilakukan pada pukul 11 malam di keesokan harinya. Chun Woo yang mendengarnya pun segera memberitahu Chae-yong. 11시에 가면 돼요. 건물 파괴하러. Saat ia akan memberitahunya, Tuan Hong menerima telepon dan pergi. Setelah itu, ia juga memberitahu Vincenzo tentang rencana perobohan plaza pada pukul 11 malam. Di malam itu, Direktur Han dan Nyonya Choi sedang makan malam. Salah satu rekan memberitahu mereka bahwa seorang peneliti telah melarikan diri dari Babel Group yang membuat mereka sangat khawatir. Chae-yong yang masih khawatir tentang ayahnya bergegas menuju ke plaza. Di perjalanan, ia melihat bulldozer besar, namun setibanya di plaza, ia terkejut karena melihat ada pesta besar di sana. Ternyata Vincenzo telah merencanakan semuanya agar Babel Group tak dapat merobohkan gedung tersebut. Nyonya Choi dan Tuan Han kemudian memarahi Chae-yong karena tidak memberitahu mereka tentang pelarian peneliti dari Babel Group. Chae-yong menjawab bahwa ia akan menangani kasus ini sendirian. 감은 누구보다도 자신이 있습니다. Sementara itu, orang-orang di plaza sangat senang karena rencana perobohan Babel Group akhirnya gagal. Vincenzo memberitahu Tuan Hong bahwa Babel sedang mengembangkan obat baru bernama R2U90 yang diketahui mengandung narkoboy. Ini bukanlah obat biasa karena bisa menyebabkan kecanduan jika sampai tersebar ke masyarakat. Vincenzo memasang lantai kayu di basement kuil dan meletakkan tikar pemanas di atasnya agar lantai tersebut tidaklah rusak. Kisuk yang melihat semua itu salah mengira dan berpikir bahwa pria tersebut adalah sosok yang sangat menghormati keyakinan orang lain. Ia juga melihat Vincenzo menghentikan beberapa remaja yang sedang merokok yang membuatnya semakin terkesan dengan pria itu. Chae-yong terus berusaha mencari peneliti yang hilang yang diketahui bernama Min-chul. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Tuan Hong telah menemui Min-chul yang mengungkapkan bahwa R2U90 bukanlah obat pereda nyeri, melainkan obat yang mengandung zat adiktif tinggi. Namun Min-chul menolak untuk bersaksi di pengadilan karena takut keluarganya akan dihabisi. Vincenzo kemudian menghabiskan beberapa waktu untuk membaca berkas kasus seorang wanita bernama Kyung-ja yang persidangannya pernah ia hadiri beberapa tahun sebelumnya. Kyung-ja telah dituduh menghabisi majikannya, namun tak ada yang mau membelanya. Wanita itu mengaku bahwa sang majikan telah menyiksanya dan beberapa pembantu lainnya. Bahkan tanpa bukti, pengadilan pun mengirimnya ke dalam penjara. Vincenzo mengetahui bahwa Tuan Hong ingin membuka kembali kasus Nyonya Kyung-ja, namun wanita itu justru menolaknya. Tuan Hong kemudian menerima telepon dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa Kyung-ja telah dirawat karena menderita kanker hati. Ia pun membawa Vincenzo bersamanya, namun Kyung-ja tetap menolak untuk membuka kembali kasusnya. Melihat kondisi wanita itu, Vincenzo merasa kasihan dan segera pergi dari rumah sakit. Setelahnya, Vincenzo pergi menemui pria dari Babel Group dan berencana untuk membatalkan penjualan plaza mereka. Namun pria itu malah menganggap tawaran Vincenzo sebagai hal yang gila. Sebagai tanggapan, Vincenzo memberikan amplop yang berisi laporan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh si pria tersebut. Ia menyuruhnya untuk menunda perobohan plaza selama 2 bulan. Jika tidak, ia akan membocorkan semua rahasia tersebut kepada media yang tentu akan menghancurkan seluruh kehidupannya.
차이나 호텔 체크인 사진 그것도 대낮 그리고 이제 Sementara itu di lain sisi, Tuan Hong memberitahu Cha-yong bahwa obat pereda nyeri baru yang sedang dibuat oleh Bubble sebenarnya adalah obat terlarang. Ia pun bertanya mengapa putrinya itu mau membela Bubble Group. Namun Cha-yong tak percaya begitu saja. Ia berpikir sang ayah mengatakannya hanya untuk memenangkan kasus dan ia pun segera pergi meninggalkannya. Setelahnya, Vincenzo dan Tuan Hong terlihat sedang makan bersama. Vincenzo pun bertanya tentang kondisi Kyung-ja. Tuan Hong mengungkapkan bahwa Kyung-ja hanya memiliki waktu yang sangat sedikit karena kanker yang dideritanya, dan ia hanya memiliki waktu sekitar 6 bulan untuk hidup. Kabar tersebut membuat Vincenzo merasa sangat sedih. Tuan Hong menyarankan agar ia berbicara langsung dengan ibunya itu. Mendengar hal tersebut, Vincenzo sangat terkejut. Ia pun bertanya bagaimana Tuan Hong bisa tahu bahwa Kyung-ja adalah ibunya. Tuan Hong mengatakan bahwa ia sudah tahu sejak hari persidangan Kyung-ja. Saat itu, ia melihat Vincenzo berada di sana, dan ketika hakim menjatuhkan putusan yang merugikan wanita itu, ia melihat kemarahan pada diri Vincenzo. Hal tersebut membuatnya berkesimpulan bahwa wanita itu adalah keluarga Vincenzo dan tak lain adalah ibunya. Namun di lain sisi, Vincenzo juga sangat membenci sang ibu. Terlebih wanita itu telah pergi meninggalkannya sejak ia masih kecil. Namun Tuan Hong mencoba meyakinkan Vincenzo untuk berbicara kembali dengan ibunya. 아까 어머니한테 직접 물어보지 그랬어요. Terjadi insiden di mana sekelompok orang masuk ke sebuah rumah dan dengan sengaja menyebabkan kebocoran gas yang mengakibatkan ledakan dan menghabisi 14 peneliti. Keesokan paginya, saat berita tentang insiden itu tersebar, Tuan Hong menyadari bahwa Bubble Group sengaja menghabisi para peneliti untuk mencegah mereka menjadi saksi. Tuan Hong pun pergi ke tempat kejadian, namun polisi sudah menutup penyelidikan karena tidak menemukan bukti. Mereka bahkan menganggap kejadian ini sebagai bentuk kecelakaan. Namun Tuan Hong bersikeras bahwa itu bukanlah kecelakaan. Tak lama kemudian, Vincenzo datang dan menyarankan Tuan Hong untuk menghentikan perjuangannya, karena jika tidak, ia juga bisa dihabisi. Setelah itu, Tuan Hong menerima telepon dari seorang peneliti yang pernah menemuinya yang diketahui bernama Min Chol. Pria itu mengatakan bahwa dirinya telah siap bersaksi. Hal itu ia lakukan karena dirinya sadar bahwa Bubble akan menghabisinya terlepas ia bersaksi atau tidak. Mendengar hal itu pun Tuan Hong merasa sangat senang. 예, 제가 내일 아침에 모시러 가겠습니다. Di lain sisi, Min Chol diserang di kamarnya oleh orang-orang yang tidak dikenal. Ia pun berhasil melarikan diri dengan melompat keluar dari jendela. Namun orang tersebut tak berhenti mengejarnya. Min Chol mencoba menelpon Tuan Hong, namun Tuan Hong yang sedang mabuk tak mengangkat teleponnya. Pada akhirnya, Min Chol pun berakhir dihabisi. Sementara itu, Tuan Hong dan Vincenzo sedang berada di sebuah restoran. Saat itu, tiba-tiba sebuah truk melaju kencang menabrak mereka. Tuan Hong meninggal akibat kecelakaan itu, namun Vincenzo berhasil selamat. Cha-yong pun sangat sedih saat mengetahui kematian sang ayah. Ditambah lagi muncul tuduhan palsu bahwa ayahnya telah menyuap orang-orang untuk bersaksi melawan Bubble Group. Hal itu pun membuat Bubble Group mendapat izin untuk memproduksi obat baru. Cha-yong kemudian meminta bantuan Vincenzo dan pria itu pun langsung setuju. Mereka pergi ke makam Tuan Hong di mana Cha-yong menyatakan bahwa ayahnya dihabisi dan bertekad untuk mengungkap kebenarannya. Dalam perjalanan pulang, Cha-yong mendengar berita bahwa tubuh Min Chol ditemukan di dekat sungai yang semakin menguatkan dugaan bahwa Bubble Group ada di balik kematiannya. Cha-yong segera mengundurkan diri dari pekerjaannya dan pindah ke rumah ayahnya. Setelah itu, Vincenzo pergi ke lokasi kecelakaan dan mengetahui bahwa ia mengenal pemudi truk yang menyebabkan kecelakaan itu. Vincenzo mengancam pengemudi tersebut dan kemudian menghubungi Tuan Cho untuk meminta bantuannya. 지금 당장 필요한 게 있습니다. Di lain sisi, Cha-yong memutuskan untuk mengambil alih perusahaan ayahnya. Namun tiba-tiba saja polisi menangkapnya. Keesokan harinya, karena Cha-yong belum juga kembali, Vincenzo pergi ke kantor polisi untuk membebaskannya.
Mereka kemudian pergi ke sebuah kedai kopi di mana Vincenzo mengungkapkan bahwa Minchul menelpon ayah Chae-yong sebelum kematiannya. Chae-yong pun menjadi marah dan menyadari bahwa jika ia tahu ini lebih awal, mungkin dirinya bisa menghancurkan perusahaan Babel. Vincenzo menjelaskan bahwa Babel Group sangat berkuasa dan akan menghabisi siapa saja untuk melindungi diri mereka. Chae-yong kemudian membuat kesepakatan dengan Vincenzo bahwa ia akan membantunya untuk mendapatkan kembali plaza. Namun sebagai gantinya, Vincenzo harus membantunya dalam kasus sang ayah. 금갑돌아서 찾게 해줄게요. 사연은 관심 없고. Selanjutnya, mereka pergi untuk menginterogasi pengemudi truk di penjara. Keduanya pun mendapatkan nama dan nomor orang yang memerintahkannya untuk menyebabkan kecelakaan yang bernama Tuan Pio. Tak lama kemudian, pengemudi tersebut dihabisi agar tidak berbicara lebih jauh. Vincenzo, Chae-yong, dan asisten menangkap Tuan Pio dan rekannya, lalu memaksa mereka untuk mengungkap siapakah yang memberi perintah untuk menghabisi Tuan Hong dan Minchul. Namun mereka menolak untuk menjawab, sehingga Vincenzo menghabisi Tuan Pio yang membuat rekannya ketakutan dan akhirnya mengungkapkan semuanya. Setelah itu, Vincenzo juga menghabisinya dan mengirimkan pakaian mereka kepada Nyonya Choi dalam sebuah paket. Dan ternyata dialah orang yang memberi perintah untuk menghabisi Tuan Hong. Nyonya Choi sangat ketakutan setelah menerima paket tersebut. Ia juga menerima telepon misterius dari seseorang pria yang bertanya bagaimana ia ingin mati. Nyonya Choi yang tak mengerti apa maksud pria itu pun menjadi takut ketika ada sebuah truk yang mulai melaju ke arahnya. Vincenzo meminta wanita itu untuk mengingat bahwa ia telah memberi perintah menghabisi Tuan Hong dan juga Minchul. Namun Nyonya Choi tetap membantahnya sementara truk terus melaju. Pada akhirnya ia pun mengakui keterlibatannya. Vincenzo lalu memerintahkannya untuk membersihkan nama Tuan Hong serta mencabut segala tuduhan terhadapnya. Ia pun setuju dan Vincenzo menutup telepon. Sementara itu di gudang Babel Group terlihat pekerja sedang memproduksi obat-obatan. Orang-orang Vincenzo yang menyamar sebagai petugas pembersih saat itu masuk dan menyiramkan minyak tanah ke seluruh gudang. Tak lama kemudian Vincenzo pun membakarnya. Kilas balik memperlihatkan bahwa ternyata Vincenzo tidak menghabisi Tuan Pio dan Tuan Kim. Mereka hanya berpura-pura agar bisa mendapatkan kebenarannya. Dari sanalah ia mendapatkan informasi tentang lokasi gudang penyimpanan milik Babel Group. Tak lama kemudian, Ketua Han datang dan terkejut melihat kebakaran yang terjadi. Pada akhirnya terungkap sudah bahwa Junwo adalah ketua sebenarnya dari Babel Group. Vincenzo yang mengamati dari kejauhan seketika teringat keinginan Tuan Hong untuk membakar Babel Group dan kini ia telah mewujudkan keinginan itu. Di lain tempat, Junwo bertemu dengan Han yang sangat marah karena kebakaran tersebut. Junwo pun memerintahkan untuk menutupi insiden kebakaran itu sebagai kecelakaan untuk melindungi reputasi perusahaan. Setelahnya, Vincenzo bertemu dengan Han dan langsung menyadari bahwa pria itu bukanlah pemilik asli Babel Group. Vincenzo pun memberitahu Chae-yong bahwa Han bukanlah pemilik asli dari Babel Group. Mereka lalu memutuskan untuk mencoretnya dari daftar agar pemilik aslinya keluar. 힐링 참 독특한 방법으로 하시네요. Di lain sisi, Nyonya Choi semakin curiga kepada Vincenzo. Ia pun berencana untuk menemuinya secara langsung. Namun saat berhadapan, ia menyadari bahwa orang yang ada di depannya itu bukanlah Vincenzo. Saat Nyonya Choi akan pergi, tiba-tiba Vincenzo dan Chae-yong datang. Ia pun mulai curiga bahwa pria itu adalah Vincenzo yang sebenarnya. Ia pun langsung bertanya, namun Chae-yong mengatakan bahwa tenggorokan Vincenzo sakit dan tak bisa bicara. Chae-yong berusaha menutupi agar Nyonya Choi tak tahu bahwa Vincenzo lah yang telah menelpon dirinya. Di lain sisi, Han Seo datang untuk memberikan informasi kepada semua orang tentang obat baru mereka. Tiba-tiba seorang peneliti muntah darah dan mengenainya. Ternyata peneliti ini adalah teman dari biksu yang tinggal di plaza.
Adegan beralih ke restoran pizza, di mana Tuan Park kembali dengan para preman dan berpura-pura makan. Ia berencana untuk mencampurkan sesuatu yang aneh ke dalam makanan untuk menjebak restoran itu. Namun Vincenzo tiba dan mengalahkan mereka lalu mengusirnya. Setelahnya diperlihatkan biksu dari plaza yang sedang pergi menemui temannya yang baru saja muntah darah. Biksu itu pun bertanya kepada dokter apa yang terjadi pada temannya. Dokter memberitahu bahwa temannya itu menderita leukemia. Biksu itu pun kemudian pergi dan memberitahu warga plaza tentang apa yang terjadi. Vincenzo dan Cha-young merasa sangat sedih, terutama karena Lee adalah orang yang sangat baik. Mereka memutuskan untuk menargetkan pengacara Suk. Begitu ia tiba, Cha-young memberitahunya bahwa para korban sekarang siap untuk bersaksi. Ia juga mengungkapkan bahwa Suk telah menerima suap dari perusahaan agar sengaja mengalah pada kasus itu. Suk kemudian berlari ke kantornya, membuka loker dan ternyata hanya menemukan kertas donasi. Rupanya Vincenzo telah mengambil semua uang yang ada di sana. Setelahnya, sosok asing tiba-tiba menyerang Suk dari arah belakang. Vincenzo dan Cha-young lantas pergi ke firma hukum. Kedatangannya untuk memberitahu Nyonya Choi dan Direktur Han bahwa mereka kini menangani kasus para korban Babel Group karena pengacara Suk telah mundur. Ketika mendengar suara Vincenzo, Nyonya Choi pun menyadari bahwa pria itulah yang mengancamnya tempo hari, sehingga ia memutuskan untuk menangani kasus Babel dengan tangannya sendiri demi misi membalas dendam. 바벨 그룹 관련 소송 내가 다 맡는다. Ketika Cha-young mengetahui hal ini, ia pun merasa senang karena ingin mengalahkan Nyonya Choi. Namun Vincenzo menjelaskan bahwa peluang mereka untuk kalah adalah 90%. Terlebih karena Nyonya Choi dan Han telah menghapus semua bukti serta membuat hakim berpihak pada mereka. Setelahnya, Vincenzo, Cha-young dan asisten mulai merencanakan bagaimana mereka bisa menangani kasus ini. Cha-young menyarankan untuk menunda kasus agar mereka mendapatkan waktu tambahan. Di waktu yang bersamaan, Nyonya Choi juga bekerja keras untuk memenangkan kasus tersebut. Pada saat hari persidangan, Cha-young pura-pura pingsan di ruang sidang, dan semua itu adalah bagian dari rencana Vincenzo untuk memaksa hakim memberikan jadwal sidang lainnya karena mereka tidak memiliki bukti yang cukup. Hakim yang sudah bekerja sama dengan perusahaan memberitahu semua orang untuk menunggu sampai Cha-young sadar. Begitu gadis itu siuman, lampu di ruang sidang tiba-tiba padam. Ternyata itu juga trik lain dari Vincenzo, namun hakim tetap bersikeras untuk melanjutkan persidangan, sehingga mereka membawa laptop untuk menggantikan komputer biasa. Pada akhirnya, mereka melakukan langkah terakhir dengan melepaskan 2 lebah madu besar ke ruang sidang, yang seketika menyebabkan kekacauan ketika orang-orang mulai berlari ke sana kemari. Namun hakim tetap tak bangun dari kursinya, hingga seekor lebah madu besar datang untuk menyengat wajah hakim yang membuatnya menjadi bengkak. Dengan enggan, hakim tak punya pilihan selain menetapkan tanggal sidang berikutnya, yang menjadikan rencana Vincenzo akhirnya berhasil. Direktur Han dan Nyonya Choi tak senang dengan hasil ini. Vincenzo dan Cha-young pergi ke sebuah bar untuk minum bersama. Vincenzo membicarakan tentang plaza dan Cha-young bertanya mengapa bangunan itu sangat penting baginya. Vincenzo memberitahu bahwa ada 1,5 ton emas di bawah plaza. Cha-young pun tertawa dan mengira pria itu hanya bercanda. Vincenzo pergi untuk memeriksa listrik di basement. Ki-suk yang melihatnya pun pergi mengikutinya. Namun ketika Vincenzo tiba di kuil untuk memeriksa listrik dengan alat, ia duduk dalam posisi yang membuat Ki-suk mengira pria itu sedang berdoa. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Gilbert datang ke plaza dan memberitahu semua orang bahwa ada 1,5 ton emas di bawah plaza, yang tentunya membuat siapa saja terkejut dan tidak percaya. 이게 그때 죽은 인부 거예요.
Sementara itu, Junwoo mengungkapkan identitas aslinya kepada Direktur Han dan Nyonya Choi ketika mereka mengetahui bahwa Junwoo yang selama ini bekerja sebagai karyawan magang adalah ketua Babel Group yang sebenarnya. Wajah mereka langsung berubah pucat. Pada akhirnya, terungkap bahwa Junwoo dan Han adalah saudara tiri. Setelahnya, Nyonya Choi mengetahui bahwa semua korban akan bersaksi di pengadilan minggu depan. Untuk mencegah hal ini, ia memerangkap mereka dengan kasus penipuan donasi. Begitu Chaeyoung mendengar hal ini, ia segera pergi ke kantor polisi bersama Vincenzo. Mereka sangat khawatir karena orang-orang yang sudah terlibat kasus tak dapat bersaksi di pengadilan, dan mereka pun tak bisa membebaskan para saksi begitu saja. 기부금을 착복한 돈이요. Tanggal sidang pun akhirnya tiba dan semua orang berkumpul di ruang pengadilan. Hakim berkata pada Chaeyoung bahwa ia tidak memiliki saksi. Namun, gadis itu memanggil saksi barunya yang tak lain adalah Vincenzo. Pria itu sebenarnya pernah memukuli beberapa orang dari Babel Group sehingga hubungan langsungnya dengan kasus ini terbukti sudah. Ketika hakim bertanya apa bukti yang dimiliki Vincenzo terhadap Babel Group, Vincenzo seketika menunjukkan ponsel seorang pria yang berisi rekaman ancaman terhadap korban Babel Group. Chaeyoung kemudian memanggil seseorang ahli medis sebagai saksi kedua, yang tak lain istri Direktur Gil. Semua orang terkejut karena ternyata istri Direktur Gil adalah ahli leukemia. Wanita itu pun menjelaskan bahwa gejala kanker yang dialami oleh korban diakibatkan oleh bahan kimia berbahaya. 이런 특수한 상황과 증상에 대해 상의하고 있습니다. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Vincenzo telah memberitahu istri direktur bahwa suaminya bekerja dengan Babel dan ia bersedia membantu dengan imbalan harta suaminya setelah perceraian. Istri direktur Gil juga memiliki sebuah flash disk yang berisi bukti bahwa obat baru Babel adalah narkoboy berbahaya yang bisa mengancam nyawa. Direktur Gil sangat marah ketika mendengarnya dan mulai berteriak pada istrinya. Di titik ini, Chaeyoung hampir memenangkan kasus ketika hakim memberikan tanggal sidang baru. Junwoo memberitahu Direktur Han untuk segera mengadakan konferensi pers dan mengakui kesalahan Babel serta berjanji untuk memberikan kompensasi tinggi kepada para korban. Sementara itu, Direktur Han, Nyonya Choi dan Junwoo sedang mengemudi. Junwoo membawa mereka ke tempat terpencil dan menghancurkan jendela mobil dengan penuh emosi. Ia mengatakan kepada mereka untuk mengambil semua dari Chaeyoung, sementara ia akan menangani Vincenzo sendirian. Di lain tempat, Vincenzo pergi menemui pria yang sebelumnya datang untuk kesepakatan dengan Babel Group. Pria itu berkata bahwa jika plaza tidak dihancurkan dalam waktu seminggu, maka Babel akan menghancurkannya sendiri. Namun Vincenzo segera menerima telepon dari Tuan Cho yang memberitahu bahwa mereka bisa mengakses basement tanpa harus merobohkan bangunan berkat bantuan seorang arsitek yang akan datang untuk memeriksa plaza. Nyonya Choi mencoba menyuap jaksa Tae, namun ia menolak dan berteriak padanya. Setelahnya, Han dan Junwoo terlihat sedang minum bersama. Han bertanya apakah dirinya juga akan dihabisi jika tak melakukan pekerjaannya dengan benar. Ternyata sebelumnya, Junwoo juga telah menghabisi sang ayah dengan menyuntikkan racun padanya, dan ia benar-benar tak ragu untuk menghabisi siapa saja yang tidak berguna lagi. 가시면 엄마한테 사과. Sementara itu, orang-orang di plaza masih mendiskusikan klaim Gilbert tentang emas tersebut. Mereka pun belum sepenuhnya yakin. Chaeyoung yang sedang menonton berita mendapati bahwa ketua Babel Group meminta maaf dan berjanji untuk memberikan kompensasi kepada semua orang. Chaeyoung juga mengetahui bahwa Nyonya Choi pergi menemui jaksa Tae untuk melakukan kesepakatan. Namun ia ditolak yang menyebabkannya dipermalukan. 약지다가 실패했대요. Suatu hari, Vincenzo pergi menemui orang-orang di plaza untuk meyakinkan mereka agar mengosongkan tempat itu, sehingga ia bisa mengambil emas tersebut. Tiba-tiba Tuan Park datang dan mengusir mereka, karena saat ini plaza tersebut telah menjadi milik Babel. Namun sekarang mereka menolak untuk pergi setelah mendengar tentang emas itu. Vincenzo pun mulai khawatir karena mereka tidak mendengarkannya.
Cha-yong dan Vincenzo kembali ke kantor, namun polisi datang dan menangkap gadis itu. Dan orang yang telah mengaturnya tak lain adalah Nyonya Choi. Setelahnya, Vincenzo pergi menemui Nyonya Choi dan membuat kesepakatan dengannya. Jika ia membebaskan Cha-yong dari penjara, dirinya akan meyakinkan jaksa Tae untuk menyelesaikan kesepakatan antara mereka. Nyonya Choi pun setuju dengan tawaran tersebut. 불확실한 거에 강한 놈은 사기. Jaksa Tae sedang berada di lapangan sepak bola tempat anaknya bermain. Vincenzo datang dan mengatakan kepadanya bahwa ia datang atas nama Nyonya Choi. Mendengar nama itu, Jaksa Tae pun marah dan ingin pergi. Namun Vincenzo menawarkan kesempatan untuk membuat anaknya terpilih di Liga Sepak Bola Eropa jika ia setuju untuk membuat kesepakatan dengannya. Ketika selektor tim datang dan memilih anaknya, Jaksa Tae sangat senang dan memeluk Vincenzo. Setelahnya, ia pun menelpon Nyonya Choi dan menyelesaikan kesepakatan. Hal tersebut membuat Nyonya Choi sangat terkejut karena ia tak bisa melakukannya sendiri. Pada akhirnya, Cha-yong pun dibebaskan dari penjara. Sementara itu, Tuan Park menerima telepon dari pria yang sama yang memerintahkannya untuk menghabisi orang-orang dengan jaket merah. Vincenzo juga berangkat ke plaza, namun ternyata ini adalah bagian dari rencananya. Ia menyewa preman palsu dan memberi mereka jaket merah. Sehingga saat orang-orang Tuan Park bertarung dengan para preman tersebut, orang-orang plaza yang mengira mereka adalah musuh asli akan ikut campur untuk mempertahankan para preman palsu dan menunda tanggal perobohan plaza. Ketika orang-orang Tuan Park tiba, mereka mulai memukuli preman palsu. Namun salah satu dari mereka yang bernama Suk tiba-tiba datang dengan jaket dan malah dipukuli. Penduduk plaza kemudian datang untuk menyelamatkan Gi-suk dan perkelahian besar pun terjadi. Ketika Vincenzo datang, ia pun bingung saat melihat keributan ini dan berpikir jika penduduk plaza sudah menghajar para preman palsu itu. Namun tiba-tiba Tuan Chow menelpon Vincenzo untuk memberitahunya bahwa preman palsu belum tiba. Hal tersebut membuatnya bertanya-tanya siapakah yang sebenarnya sedang dilawan oleh Tuan Park. Pada akhirnya, asap mulai hilang dan terungkap bahwa penduduk plaza telah mengalahkan Tuan Park dan para premannya. Polisi datang dan menangkap semua orang, namun Vincenzo memberikan video kepada polisi yang menunjukkan bahwa Tuan Park dan orang-orangnya lah yang memulai perkelahian dengan menyerang Gi-suk. Akibatnya, polisi melepaskan penduduk plaza dan menangkap Tuan Park serta orang-orangnya. Rencana Vincenzo berhasil dan tim Tuan Park gagal merobohkan plaza. Junwo menemui Nyonya Choi dan Direktur Han. Junwo yang sudah mengetahui semuanya menghina wanita Choi dengan mengungkapkan bagaimana Vincenzo mengatur kesepakatan itu. Nyonya Choi terkejut karena Junwo tahu semua yang terjadi. Nyonya Choi marah dan berjanji akan mengalahkan Vincenzo. Junwo pun senang dengan semangat yang ditunjukkan wanita itu. Cha-yong dan Vincenzo pergi menemui Nyonya Choi bersama dengan Junwo. Gadis itu menuntut agar Bubble Group memberikan lebih banyak kompensasi kepada para korban. Nyonya Choi bersikeras bahwa mereka harus puas dengan apa yang sudah didapatkan. Namun saat Nyonya Choi hendak pergi, Junwo menghentikannya dan mengatakan mungkin CEO Bubble akan setuju untuk memberikan lebih banyak kompensasi. Di lain sisi, Cha-yong dan Vincenzo mengunjungi Kyung-ja di rumah sakit. Dokter memberitahu mereka bahwa kondisi Kyung-ja sangat buruk dan ia tak punya banyak waktu. Dokter menyarankan untuk memberitahukan keluarganya, namun Kyung-ja tidak memiliki keluarga. Cha-yong meyakinkannya bahwa mereka akan memberikan pengobatan terbaik dan tak perlu khawatir soal biaya. Vincenzo berjanji akan menangani semuanya. 그건 제가 알아서 하겠습니다. Nyonya Choi pergi menemui Min Seong yang dulu sering menjadi kliennya. Nyonya Choi kini meminta Min Seong untuk melakukan investigasi palsu di Bubble Group agar semua bank bersedia memberikan pinjaman pada perusahaan itu. Awalnya Min Seong menolak, namun Nyonya Choi mengancamnya dengan membongkar kejahatan gelapnya jika ia tidak melakukannya. Min Seong akhirnya setuju dan melakukan investigasi palsu.
Setelahnya, Min Song pergi menemui Kyung-ja dan mencoba memberikan uang agar wanita itu tak pernah membuka kembali kasusnya. Ternyata pria yang dituduh dihabisi oleh Kyung-ja sebenarnya adalah ayah Min Song. Ayah Min Song telah menyerang Kyung-ja dan ia dipenjara karena tuduhan palsu atas pembunuhannya. Ia datang untuk memberikan uang agar Kyung-ja tak membuka kembali kasus tersebut. Namun Kyung-ja menolaknya. Cha-yong yang mengetahui hal itu pun segera memberitahu Vincenzo bahwa Min Song akan berinvestasi pada Bubble Group. Gadis itu kemudian menyelidiki Min Song dan menemukan masa lalu kelamnya, termasuk banyak kasus penyerangan terhadap beberapa pria, dan Nyonya Choi lah yang selalu menjadi pengacaranya. Cha-yong meyakinkan Vincenzo untuk membantu, meskipun pria itu awalnya menolak. Namun setelah desakan Cha-yong, Vincenzo akhirnya setuju. Vincenzo mulai menggoda Min Song dan mereka pun pergi berkencan. Vincenzo lantas bertanya bagaimana ia bisa menjadi presiden bank sebesar itu di usia yang cukup muda. Min Song menjelaskan bahwa setelah ayahnya meninggal, ia mengambil alih posisi itu. Ia juga mengungkapkan bahwa sang ayah adalah orang yang sangat buruk dan kasar terhadap wanita. Ketika ayahnya menyerang seorang pelayan bernama Gongcha, wanita itu tak sengaja dihabisinya untuk membela diri. Mendengar hal tersebut, Vincenzo pun sangat marah. Min Song mengakui bahwa ibunya tahu tentang penyerangan itu, namun ia tidak bersaksi di pengadilan karena ingin mendapatkan posisi ayahnya. Setelah kematian ayahnya, sang ibu mewarisi posisi itu dan Min Song menjadi presiden bank. Ia kemudian mengundang Vincenzo untuk bertemu di akhir pekan ini. Vincenzo, Cha-yong dan asistennya pergi ke restoran untuk mengawasi Min Song. Sementara itu, penduduk plaza yang masih ragu tentang emas terus melakukan pencarian, namun mereka tak juga menemukannya. Vincenzo dan Min Song pergi ke taman hiburan untuk kencan mereka. Vincenzo berpura-pura marah dan Min Song bertanya apa yang terjadi. Vincenzo berkata bahwa ia mendengar tentang investasi Min Song di Bubble Group dan memperingatkannya tentang bahaya perusahaan itu. Mendengar hal tersebut, Min Song menjadi emosional. Vincenzo berkata bahwa ia tak akan pernah berbicara dengan Min Song lagi karena ia tak menganggapnya serius. Ia pun pergi meninggalkannya dengan penuh amarah. 따라오지 마. Min Song pun menolak untuk menandatangani perjanjian dengan Bubble Group. Namun ibu Min Song tiba-tiba datang dan menandatangani kesepakatan itu. Rencana Vincenzo gagal karena Nyonya Choi sudah tahu bahwa pria itu bisa memanfaatkan Min Song. Ia pun telah berbicara dengan ibu Min Song dan membuatnya menandatangani kesepakatan. Penduduk plaza mengunci Min Song di dalam ruangan dan menakut-nakutinya dengan membuatnya berpikir jika ia telah menjadi zombie. Ketika dilepaskan, ia pun sangat ketakutan. Ibu Min Song kemudian ditangkap karena pemerasan dan penyerangan. Vincenzo pergi menemui Min Song dan mengungkapkan nama aslinya, yakni Vincenzo Casano. Min Song pun yang mendengarnya pun sangat terkejut. Hal itu membuat Cha-yong sangat senang. Namun Nyonya Choi mengingatkan kembali apa yang telah terjadi pada Tuan Hong. Mendengar nama ayahnya disebut, Cha-yong pun dibuat emosi. Sebagai balasan, Cha-yong memanggil semua wartawan dan mengungkapkan kepada mereka bahwa ia adalah anak Tuan Hong yang dihabisi oleh Bubble Group. Ia bersumpah akan mengungkapkan semua kejahatan Bubble Group dan menghancurkannya. Setelah itu, Cha-yong dan Vincenzo pun pergi. Akhirnya mereka pergi menemui Kyung-ja. Dokter memberitahu mereka bahwa wanita itu pernah mengidap kanker paru-paru bertahun-tahun lalu. Namun kanker tersebut sembuh dengan sendirinya. Namun saat ini kanker itu muncul kembali. Setelah mendengar hal itu, Vincenzo akhirnya mengerti mengapa sang ibu meninggalkannya. Karena saat itu ia mengidap penyakit dan tak ingin anaknya menghadapi masalah setelah kepergiannya. Ia meninggalkan Vincenzo di panti asuhan agar anaknya bisa hidup dengan bahagia dan tanpa beban. Sementara itu, Han menghubungi Junwo untuk memberitahu bahwa tak ada bank yang bersedia memberikan pinjaman kepada Bubble Group. Hal ini terjadi karena Cha-yong yang telah merusak reputasi Bubble dengan tindakannya.
Karena itulah tak ada bank yang mau mempercayai Bubble Group. Han sangat marah dan memerintahkan untuk menghabisi Chaeyoung dan Vincenzo. Namun Junwo yang sedang mencari kesempatan lebih bagus memutuskan untuk tidak menghabisi keduanya. 검찰이랑 무슨 딜을 하려고 한대요? 아직 그것까지. Di lain sisi, Nyonya Choi, Direktur Han dan Junwo menemui Jaksa Tai dan asistennya. Jaksa Tai mengkritik Bubble Group dengan keras dan menyatakan bahwa mereka membutuhkan Bubble dan menyarankan agar mereka berbicara dengan lebih sopan. Junwo yang mendengar hal ini pun merasa sangat marah dan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada mereka. Junwo menculik Jaksa Tai lalu menghabisi asistennya dengan sangat kejam. Melihat hal tersebut, Jaksa Tai sangat ketakutan dan akhirnya setuju untuk mengikuti keinginan Junwo tanpa syarat. Sementara itu, Chaeyoung tiba di rumahnya dan mendapati beberapa orang menerobos rumahnya. Sebelum hal buruk terjadi, Vincenzo datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Chaeyoung sangat ketakutan oleh insiden tersebut dan memutuskan untuk tinggal bersama Vincenzo di plaza. Keesokan harinya, Chaeyoung mendengar bahwa Jaksa Tai meninggal dalam sebuah kecelakaan, namun Vincenzo meyakini bahwa ia sengaja dihabisi. Han memberitahu Junwo bahwa ia mencoba menghabisi Chaeyoung. Mendengar hal itu pun, Junwo marah dan mengingatkan bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam bertindak. 예, 미행에 대비해서 두 팀으로 운영합니다. Vincenzo kemudian pergi menemui Cho yang memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk membuka basement adalah dengan memindahkan kuil. Vincenzo mencoba berbicara dengan para biksu mengenai pemindahan kuil, namun mereka menolak dengan tegas. Di lain sisi, Chaeyoung dan Vincenzo bertemu dengan seorang petugas bernama Jae yang diketahui sangat jujur dan ingin melawan Bubble Group. Namun selama ini ia tak pernah menemukan bukti yang cukup. Vincenzo memberitahunya bahwa Han bukanlah ketua sebenarnya dari Bubble. Jae teringat bahwa Direktur Guild pernah mengatakan hal yang sama, meskipun saat itu ia tidak memahaminya. Setelah mengetahui hal tersebut, Chaeyoung dan Vincenzo yakin bahwa Direktur Guild mengetahui siapakah ketua Bubble yang sebenarnya. Mereka pun berencana untuk menemui Direktur Guild. Namun Junwo yang terus mengawasi mereka mengetahui rencana itu. Di lain sisi, Han mengumpulkan semua direktur dan memberitahu bahwa perusahaan akan memproduksi obat yang sama, namun kali ini dengan pengamanan yang lebih ketat. 그리고 지난번 원료 수입 물량의 3배를 수입해 생산량을 늘릴 거예요. Vincenzo, Chaeyoung dan asistennya pun pergi menemui Direktur Guild. Namun saat mereka tiba, semua sudah terlambat. Direktur Guild sudah dihabisi bersama dengan para korban yang pernah mencoba melawan Bubble Group. Semua kasus tersebut juga sudah ditutup dengan alasan mengakhiri hidup. Vincenzo dan Chaeyoung kemudian pergi ke kantor polisi, di mana Chaeyoung meminta para petugas untuk melakukan otopsi terhadap para korban. Namun petugas polisi menolak karena mereka juga telah menerima suap dari Bubble Group. Dalam sebuah kilas balik, terungkap bahwa Junwo mengetahui bahwa para korban telah membantu Vincenzo dalam membakar gudang Bubble. Oleh karenanya, ia pun menghabisi mereka semua. Vincenzo memberitahu Chaeyoung bahwa selama ini ia menahan diri, namun sekarang ia tak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. 판결은 내가 할 거니까. Sementara itu, penduduk plaza mulai takut saat mengetahui bahwa Bubble Group menghabisi orang-orang yang melawan mereka. Di lain sisi, Chaeyoung menyimpan tubuh para korban di dalam freezer. Ia kemudian memberitahu Vincenzo bahwa Han memberikan uang kepada 2 petugas polisi untuk menutupi kejahatan Bubble. Vincenzo menangkap petugas-petugas tersebut dan memaksa mereka untuk memberikan sertifikat otopsi para korban. Ia juga menyuruh mereka mengundurkan diri sebagai polisi karena mereka tak layak memegang jabatan itu. Petugas tersebut awalnya menolak, namun setelah dibawa ke tepi gedung oleh Vincenzo, mereka pun menjadi ketakutan dan akhirnya setuju dengan permintaannya. 명백한 자살 사건이라 간단한 감식 검안 기록밖에 없습니다. Di lain tempat, Direktur Han berbicara dengan saudara Juwon. Direktur Han mencoba membujuknya untuk melawan Junwo karena ia mulai takut pada pria itu. Namun karena pria itu sendiri takut pada saudaranya, ia pun menolak dan mengaku tak layak menjadi ketua. Mendengar hal ini, Direktur Han berpura-pura sangat khawatir dan berusaha meyakinkannya bahwa ia akan mengurus semuanya.
Vincenzo kemudian menerima telepon dari Italia yang memberitahu bahwa ada orang yang mulai mengetahui tentang dirinya. Namun Vincenzo meyakinkan mereka bahwa tak ada yang akan bisa menemukannya. Saat pulang, ia menemukan Cha-young yang sudah berada di rumahnya. Gadis itu menunjukkan kunci rumahnya dan berkata bahwa Vincenzo pernah menyuruhnya untuk datang kapan saja jika perlu. Keduanya duduk bersama dan makan, dan selama percakapan tersebut mereka mulai merasakan ketertarikan satu sama lain. Junwoo memberikan perintah untuk merobohkan plaza, namun Direktur Han menolak dan mengatakan bahwa banyak rumor yang tersebar di medsos yang akan merugikan mereka. Namun Junwoo tak mendengarkan dan tetap memberi perintah untuk merobohkan plaza. 그냥 가요. 남동부지검이 알아서 하라 그래. Sementara itu, Vincenzo dan Cha-young berusaha mencari tahu siapakah yang menghabisi para korban itu. Mereka menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa sebuah mobil mengikuti mobil korban sedari awal yang menyebabkan kecelakaan dan membuat korban tak sadarkan diri. Mereka lalu melepas gas beracun di dalam mobil yang mengakibatkan kematian. Semua ini kemudian direncanakan dengan rapi sebagai bentuk kecelakaan. Vincenzo kemudian mengatakan bahwa orang yang menghabisi para korban pasti pernah melihat ketua Babel, karena keputusan besar seperti itu tak akan diberikan melalui telepon. Mereka berencana untuk menangkap para pelaku agar bisa mengidentifikasi ketua Babel yang sebenarnya. Dengan bantuan penduduk plaza, mereka membuat sebuah acara yang mengolok Babel Group untuk memancing sang ketua keluar. Anggota Babel menonton acara tersebut dan membuat semua orang marah. 시아벌러들. Junwoo mencoba menenangkannya dan berkata bahwa Vincenzo melakukan ini untuk memancingnya keluar. Ketika rencana pertama gagal, mereka mencoba metode kedua dengan menakut-nakuti Direktur Han. Begitu memasuki ruangannya, ia menemukan huruf C yang ditulis dengan warna merah di dinding yang membuatnya sangat ketakutan. Vincenzo juga menakut-nakuti Nyonya Choi dan Direktur Han dan mengirimkan foto-foto itu kepada Junwoo. Sebelumnya, Junwoo telah memerintahkan seorang pria untuk pergi ke Italia dan mencari tahu tentang Vincenzo. Ia pun akhirnya tahu bahwa Vincenzo adalah anggota mafia dan mulai takut dengan hal itu. Juwon pun mengeluarkan perintah untuk menghabisi Vincenzo sebelum ia menghabisi dirinya. 마피아 방식으로 당한 거잖아. 테러, 협박, 협상, 조롱, 살인. Sekelompok preman dikirim ke plaza untuk mengeksekusi Vincenzo, sementara Junwoo menghubungi Cha-young untuk bertemu dengannya. Begitu Cha-young pergi menemui Junwoo, asisten mereka yang berpura-pura menjadi Vincenzo seketika merekam sebuah video. Ia menunjukkan rekaman korban dan juga mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke lokasi yang sama di mana semua itu terjadi. Saat di plaza, para preman yang dikirim oleh Babel mulai menyerang penduduk plaza dengan senjata. Mereka memaksa untuk pergi, namun Tuan Park dan orang-orangnya datang untuk melawannya. Sementara itu, Cha-young bertemu dengan Junwoo dan menanyakan apa hal penting yang ingin dibicarakan. Namun Junwoo mengatakan bahwa tak ada hal yang penting dan ia hanya ingin bertemu dengannya. Cha-young pun sangat marah mendengarnya. Cha-young kemudian menerima telepon dari Jo-sung yang memberitahunya bahwa Vincenzo pergi sendirian untuk melawan orang-orang itu. Ia pun merasa khawatir dan bergegas pergi mencarinya. Di plaza, Vincenzo bertarung melawan para preman. Ia menangkap salah satu dari mereka dan mengambil ponselnya. Di HP tersebut, ia mendapati nomor ketua Babel yang tersimpan dengan nama Young Han-suk. Vincenzo bertanya siapakah ketua Babel yang sebenarnya. Namun sebelum orang tersebut bisa menjawab, Cha-young dan yang lainnya pun tiba di lokasi. Cha-young yang melihat Vincenzo selamat langsung berlari dan memeluknya karena ia sangat khawatir. Vincenzo memberitahunya bahwa nama ketua yang tertera adalah Young Han-suk, dan ketika ia menelpon nomor tersebut, ponsel Junwoo berbunyi. Akhirnya terungkap sudah bahwa Junwoo memiliki dua ponsel, satu untuk identitasnya sebagai Junwoo dan satu lagi untuk identitasnya sebagai Young Han-suk. Vincenzo berhenti menelpon saat menyadari Junwoo berdiri tepat di depannya.
Tuan Poi dan Tuan Kim yang sekarang mendukung Vincenzo juga telah datang. Ia pun memerintahkan mereka untuk membuang jasad tersebut serta memberi peringatan kepada Junwo untuk tak lagi mengganggu pekerjaannya. Junwo pun pergi dengan marah dan menghancurkan ponsel yang sebelumnya ditelepon oleh Vincenzo. Sementara itu, Vincenzo, Cha-yong dan yang lain bertanya kepada para preman yang mereka temui sebelumnya tentang siapakah ketua Babel yang sebenarnya. Namun mereka mengaku tak mengetahuinya karena setiap kali berbicara, ketua Babel selalu menggunakan pengubah suara. Setelah mendapatkan informasi ini, Vincenzo memutuskan untuk menghabisi mereka. Di rumah, Vincenzo dan Cha-yong duduk bersama dan minum. Cha-yong yang mulai mabuk mengungkapkan bahwa saat memeluk Vincenzo, detak jantungnya menjadi sangat cepat. Ia juga mengatakan bahwa dirinya mulai menyukai Vincenzo dan itu menjadi salah satu momen romantis bagi mereka. Vincenzo kemudian pergi menemui Kyungja dan menanyakan tentang penyakit kanker paru yang pernah ia derita 20 tahun yang lalu. Namun penyakit itu kemudian sembuh dengan sendirinya. Kyungja membenarkan hal tersebut. Vincenzo kemudian bertanya apakah pada waktu itu ia memiliki seorang anak. Kyungja akhirnya menceritakan kebenaran bahwa ia memiliki seorang anak yang ditinggalkannya di panti asuhan agar putranya itu bisa hidup bahagia. Di lain sisi, Junwoo, Nyonya Choi, dan Direktur Han semakin khawatir tentang Vincenzo karena kini mereka tahu ia adalah anggota mafia. Mereka berencana untuk mengeksposnya dan memberitahukan polisi bahwa Vincenzo adalah seorang mafia sehingga ia bisa ditangkap. 거꾸로 매달아 놓고 전기로 막 지지고. Vincenzo lalu menerima telepon dari Tuan Cho yang memberitahu bahwa ia telah melacak nomor Yung Han-suk dan mendapatkan riwayat panggilan. Meskipun ia sudah menghapus riwayatnya, namun akhirnya Vincenzo berhasil mendapatkan riwayat panggilan itu dan mengetahui bahwa Yung Han-suk ada di tempat yang sama pada hari kejadian. Sementara itu di Kuil Plaza, beberapa petugas memberitahu para biksu bahwa mereka harus segera menutup kuil sebab ada laporan yang diajukan terhadap mereka tentang pengumpulan donasi tanpa doa. Para biksu pun sangat marah mendengarnya. Di plaza, Vincenzo, Cha-yong, dan penduduk lain sedang bermain permainan mafia. Tiba-tiba, beberapa petugas polisi datang dan menangkap Vincenzo atas kasus pembunuhan dan penyerangan. Cha-yong yang menjadi pengacaranya pun ikut bersamanya. Petugas Kisuk pergi menemui atasannya dan menyarankan agar mereka menangkap Vincenzo. Namun atasannya tak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Berkat pujian yang terus dilontarkan oleh petugas Kisuk, atasannya pun setuju untuk menangkap pria itu. Di lain tempat, Vincenzo dan Cha-yong sedang diperiksa oleh petugas. Saat mereka menunggu, petugas Kisuk tiba dan mengejutkan mereka dengan seragamnya. Ia pun membawa keduanya ke sebuah ruangan dan berkata jika mulai saat ini ia akan membantu pekerjaan Vincenzo. Ia juga menunjukkan beberapa foto padanya. Vincenzo yang memeriksa foto tersebut lantas berkata bahwa hanya satu orang yang bisa mengumpulkan semua foto itu. Ia menyimpulkan bahwa dengan menemukan orang ini, maka mereka bisa menemukan bosnya. Ia kemudian bertanya kepada Kisuk apakah dirinya bisa menemukan orang tersebut dan Kisuk pun mengiyakannya. Saat kembali, penduduk plaza menyambut Vincenzo seolah-olah ia sedang menikah. Setelahnya, Vincenzo dan Cha-yong kemudian mengunjungi kuil, di mana para biksu memberitahukan mereka tentang berita palsu yang tersebar mengenai kuil tersebut. Jika tak bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, maka kuil itu akan ditutup. 없어지게 될지 모릅니다. 정말 너무 억울합니다. Sementara itu, Han Seo sedang berlatih menembak namun ia gagal mengenai target. Ia kemudian berbicara dengan Direktur Han dan mengungkapkan niatannya untuk menyingkirkan Juwon. Namun ia tak memiliki cukup keberanian untuk melakukannya. Mereka pun memutuskan untuk merencanakan sesuatu secara diam-diam. Vincenzo bertemu dengan Tuan Cho dan menanyakan mengenai keterlibatannya dalam masalah yang sedang terjadi di kuil.
Tuan Cho pun mengakui perbuatannya yang membuat Vincenzo marah dan memintanya agar berkonsultasi sebelum melakukan hal seperti itu lagi. Saat itu, seorang gadis dari plaza mendengarkan percakapan mereka. Setelahnya, penduduk plaza memberitahu Vincenzo bahwa ada emas yang terkubur di bawah plaza. Vincenzo terkejut bagaimana mereka bisa tahu, namun ia berpura-pura tidak tahu apapun. 금이 있다고 누가 얘기하던가요? Penduduk plaza menawarkan sebagian emas itu jika Vincenzo membantu mereka untuk mengambilnya. Vincenzo lantas bertanya bagaimana mereka mengetahui hal itu dan mereka mengungkapkan bahwa Gilbert yang memberitahunya. Sementara itu, petugas Kisuk telah mendapatkan informasi tentang ketua detektif dan diam-diam memberikannya ke ruang Vincenzo. Di waktu yang bersamaan, Junwo menelpon Chayong dan ia pun pergi untuk menemuinya. Di lain tempat, Kim yang baru saja pulang ditangkap oleh Pio dan seorang wanita dan kemudian mereka dibawa kepada Vincenzo. Kim yang tahu bahwa Vincenzo ingin mengetahui tentang bosnya lantas menolak untuk memberikan informasi apapun. Vincenzo menawarkan cara agar Kim bisa melarikan diri dari bosnya itu jika ia mau buka mulut. Akhirnya Kim pun mengungkapkan nama seorang pengacara yakni Jang Junwo. Mendengar hal ini, Vincenzo sangat terkejut. Sementara itu, Chayong yang telah pergi menemui Junwo kemudian menerima telepon dari Vincenzo. Ia diberitahu bahwa ketua Babel yang sebenarnya adalah Junwo. Mendengar hal itu, Chayong sangat terkejut, namun ia tetap berusaha tenang di hadapan pria itu. Setelahnya, begitu Junwo tiba di rumahnya, Vincenzo juga datang ke sana. Vincenzo memintanya untuk berlutut dan mengarahkannya dengan senjata api, sembari memintanya mengingat Tuhan untuk terakhir kalinya. Ketika ia hendak menghabisi Junwo, Jaksa Hong datang dengan timnya dan menghentikan Vincenzo. Ia pun mengungkapkan bahwa Junwo adalah ketua Babel yang sebenarnya, namun Junwo berpura-pura seolah-olah dirinya tak bersalah. 변호사님! Vincenzo pun marah, namun ia harus meninggalkan tempat itu karena tak bisa bertindak di hadapan petugas. Jaksa Hong kemudian menangkap Junwo dan Vincenzo. Chayong pergi ke penjara, sementara petugas membebaskan Junwo berkat bantuan Nyonya Choi. Melihat Chayong datang, Junwo mengeklaim bahwa pasti ada kesalahpahaman. Namun gadis itu justru langsung menamparnya 2 kali, menghinanya, dan kemudian menemui Vincenzo. Di ruang interogasi, petugas Jaya memberitahu Vincenzo bahwa senjata yang digunakannya adalah palsu. Chayong menjelaskan bahwa Vincenzo memiliki hobi mengoleksi senjata palsu. Akibatnya, alih-alih dituduh dengan percobaan pembunuhan, Vincenzo dikenakan tuduhan intimidasi dan petugas Jaya membebaskannya. Vincenzo dan Chayong berada di atas atap. Chayong bertanya apakah Vincenzo benar-benar berniat menghabisi Junwo. Vincenzo menjelaskan bahwa ia hanya ingin menakut-nakuti pria itu menggunakan senjata palsu. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kenyataan tentang Junwo kepada publik. Mereka kemudian menemui seorang jaksa yang setuju untuk mendukung keduanya dalam misi ini. Di lain sisi, Junwo bertanya apakah Vincenzo ditangkap atau tidak, dan Han Seo pun memberitahunya bahwa Vincenzo hanya dikenakan tuduhan ancaman karena senjata palsu. Nyonya Choi menyarankan agar Junwo bersembunyi selama beberapa hari. 이 점검사가 장난을 좀 친 것 같습니다. Vincenzo pun menemui Gilbert dan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar. Sebelum pergi, Gilbert memberinya ponsel kepada Vincenzo yang berisi bukti bahwa ada emas di bawah plaza. Vincenzo kemudian pergi ke penduduk plaza dan memberitahukan mereka bahwa semua yang dikatakan Gilbert adalah kebohongan dan bahwa tak ada emas di bawah plaza. Namun, seorang gadis menolak untuk mempercayai kata-kata pria itu karena ia ingin menguasai emas itu sendiri. Junwo pergi ke rumah ayahnya, namun sebelum pergi, ia memberitahukan Han Seo untuk mengosongkan tempat itu sebelum ia kembali. Vincenzo dan Chayong mulai mengumpulkan informasi tentang Babel Chemicals dengan tujuan untuk menghancurkannya. Mereka juga akan melibatkan Tuan Lee dalam rencana tersebut. Vincenzo mengetahui bahwa Junwo pergi ke rumah ayahnya, sehingga mengirim Lee dan Pio untuk mengawasinya. Seorang mata-mata memberitahu Vincenzo bahwa Junwo berencana untuk mengelola perusahaan dengan metode klasik. 보스턴에서 오신 그분 로펌은 언제 보내줄 거예요?
Di lain sisi, penduduk plaza mulai merencanakan sesuatu bersama Tuan Park tentang bagaimana cara untuk mengambil emas tersebut. Nyonya Choi menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada pimpinan Serikat Bebel yang menentang perusahaan, namun ia menolaknya. Nyonya Choi menghabisinya lalu membuatnya seolah-olah sebagai bentuk kecelakaan. Junwo kemudian menelpon Vincenzo dan terungkap bahwa pria itu telah mencampurkan obat tidur ke dalam minumannya. Hal itu pun menyebabkan Junwo pingsan saat masuk ke dalam bak mandi. Vincenzo menjelaskan bahwa ia hanya mencampurkan obat tidur berkualitas rendah karena ia tak akan menghabisi Junwo dengan mudah. 때문에 매우 안 좋은 일을 당했거든. 그럼 화풀이할 데가 없어서. Setelahnya, Nyonya Choi memberitahu Junwo bahwa ia telah menghilangkan pimpinan serikat dan memastikan ia tak akan menyebabkan masalah lagi. Junwo merasa senang dan memeluk Nyonya Choi. Vincenzo, Cha-young, dan Jo-sung menonton berita tentang kematian pemimpin serikat. Penduduk plaza datang kepada Vincenzo dan memberitahukan bahwa mereka tak lagi membutuhkan bantuannya untuk mencari emas karena mereka akan menerima bantuan dari orang lain. Mendengar hal itu, Cha-young teringat kembali bahwa Vincenzo pernah memberitahunya tentang emas, namun saat itu ia tak mempercayainya. Pada akhirnya, saat ini Cha-young percaya kepada Vincenzo. Sementara itu, Direktur Han memberitahu Nyonya Choi tentang file yang dicuri oleh seorang peretas dari Dinas Intelijen. Mendengar hal itu, Nyonya Choi pun menjadi khawatir. 보고서가 한 장 유출돼서 그걸 남동부지검에서 입수를 했는데 Petugas Kisuk kemudian menemui Vincenzo dan menjelaskan bahwa setahun yang lalu Dinas Intelijen mempersiapkan sebuah file yang berisi tindakan keji politikus dan pengusaha besar. Namun, seorang peretas asal Tiongkok mencurinya. Dinas Intelijen menghapus seluruh bukti tentang file tersebut, namun fakta ini disembunyikan untuk menghindari aib. Sekarang, informasi tersebut bocor dan menyebabkan kegemparan di dalam Dinas Intelijen. Vincenzo bertanya apakah mereka mengetahui siapakah peretas itu. Petugas Kisuk menjawab bahwa mereka telah mengetahui siapa bos peretas itu, yang tak lain bernama Wang Shaolin, namun ia meninggal karena serangan jantung. Vincenzo sangat terkejut mendengar nama Wang Shaolin karena ia adalah orang yang menyembunyikan emas dan ternyata file guillotine juga disimpan bersama dengan emas itu. 왕샤오린이라고 합니다. Di lain sisi, Direktur Han sangat khawatir tentang file guillotine. Ia pun panik jika Bebel Group bisa terlibat karena mereka telah memberikan banyak uang kepada Dinas Intelijen untuk menjaga file tersebut tetap tertutup. Jika file itu jatuh ke tangan musuh mereka, maka semuanya akan hancur. Han Seo dan Junwo kemudian pergi ke tempat latihan tembak di villa ayah mereka, di mana Han memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak Junwo. Namun bidikannya meleset dan Junwo hanya pingsan. Saat Han Seo hendak menembak lagi, seseorang tiba-tiba muncul sehingga ia tak bisa menghabisinya. 거기 무슨 일입니까? Setelah itu, ia pun membawa Junwo ke rumah sakit. Namun Han Seo merasa panik karena takut Junwo akan mengeksekusinya. Setelahnya, Junwo akhirnya sadar. Nyonya Choi menyarankan agar ia segera duduk di kursi ketua Bebel Group karena hal semacam ini bisa terjadi kapan saja. Junwo mengakui bahwa seharusnya ia menghabisi saudaranya sedari dulu. Namun Nyonya Choi menenangkannya dan mengatakan bahwa ini mungkin hanya sebuah kecelakaan. Di lain tempat, Tuan Cho menemui Vincenzo dan menjelaskan bahwa ia sedang mengalami kesulitan finansial yang sangat besar. Ia membutuhkan bagiannya dari emas itu dan meminta Vincenzo memberinya 200 miliar won. Vincenzo pun sangat terkejut mendengar jumlah itu. Tuan Cho menjelaskan bahwa ia baru saja menderita kerugian besar akibat investasi di mata uang kripto. Vincenzo yang kesal dengan kebodohannya akhirnya setuju memberikan emasnya, namun hanya sebanyak yang dibutuhkan. 아니 진짜 제가 죄송합니다. 아 그런 거 안 하시던 분이 왜? Cha-young, Jo-sung, dan Vincenzo merencanakan bagaimana cara untuk mengosongkan plaza. Cha-young membuat sebuah rencana dan memberitahu semua orang bahwa siapapun yang mengambil foto terbaik saat piknik akan mendapatkan hadiah 20 miliar won. Melihat jumlah uang yang sangat besar, semua orang setuju untuk pergi piknik. Sementara itu, Han Seo memberitahu semua direktur Bebel Group tentang Bebel Tower. Namun tak lama kemudian, Junwo tiba dan mengumumkan bahwa dirinya adalah ketua Bebel Group yang asli dan mulai mengambil alih.
일을 그렇게 하면 어떡해요. 홈쇼핑도 아니고. Penduduk plaza yang antusias untuk pergi piknik tak mengetahui apa yang direncanakan Vincenzo dan Tuancho untuk mengambil emas. Keduanya pun sangat senang lalu pergi menuju basement. Saat Vincenzo bersiap untuk memeriksa emas, Tuancho tiba-tiba mengarahkan senjata kepadanya. Vincenzo bertanya mengapa ia melakukan semua ini dan Tuancho menjelaskan bahwa ia hanya menginginkan satu batang emas dan membawanya pergi. Sebelum pergi, ia memperingatkan Vincenzo untuk tidak mengikutinya. Vincenzo kemudian mengambil batang emas lain dan mengikutinya ke atas lalu menghentikannya. Vincenzo menuduh Tuancho mengincar file guillotine karena ternyata file itu disembunyikan di dalam salah satu batang emas. Tuancho yang terkejut Vincenzo mengetahuinya berusaha untuk melawan, namun ia dengan mudah dikalahkan dan emasnya pun diambil. Setelah memeriksa senjata yang dipegang Tuancho, Vincenzo menemukan bahwa senjata itu tidak bermuatan peluru. Meskipun begitu, ia meyakinkan Tuancho bahwa mereka akan tetap aman. Vincenzo kemudian bertanya siapakah yang telah memperkerjakannya, dan Tuancho mengakui bahwa ia adalah agen khusus dinas intelijen. Terungkap sudah bahwa kematian Wang Shaolin bukanlah kecelakaan, melainkan Tuancho yang menghabisinya untuk mencuri data dan menyimpan file guillotine bersama emas itu. Penduduk plaza yang merasa ada yang tak beres bergegas kembali setelah menyadari bahwa Vincenzo dan Tuancho tak ada bersama mereka. Sebelum penduduk plaza tiba, Cha-yong menelpon Vincenzo. Mereka pun dengan cepat menutup basement, kemudian berpura-pura berdoa di depan patung Buddha yang membuat kecurigaan penduduk plaza seketika hilang. Dalam keadaan terburu-buru, Tuancho memberitahu Vincenzo bahwa ia tak sengaja memasukkan jaketnya yang berisi file itu ke dalam basement, dan sekarang mereka tak bisa lagi membukanya. Vincenzo sangat marah namun berusaha bertindak tenang di depan penduduk plaza. Setelah itu, Vincenzo, Cha-yong, dan Josung sangat terkejut mengetahui bahwa mereka tak bisa lagi membuka basement. Vincenzo mengatakan bahwa satu-satunya pilihan adalah merobohkan gedung tersebut. Sementara itu, Junwo merasa sangat senang setelah pelelangan Babel Tower berjalan lancar, karena itu adalah impiannya sedari lama. Namun Direktur Han memberitahu Junwo tentang file guillotine yang membuatnya sangat marah. Junwo kemudian menyuruh Han Seo untuk menemukan file guillotine itu. Di lain sisi, berita tentang pemakaman pemimpin serikat segera tersebar. Namun penduduk serikat datang untuk menghentikan pemakamannya. Hal itu juga muncul di berita yang ditonton oleh Vincenzo, Cha-yong, dan petugas Jae. Vincenzo kemudian menunjukkan tato yang ada di tangan orang-orang itu dan mengatakan bahwa mereka bukan anggota serikat Babel, melainkan geng berbahaya yang sengaja menghalangi pemakaman. Petugas Jae memberitahu bahwa ia tak bisa mengeluarkan surat pengadilan ke Babel karena pemimpin serikat adalah satu-satunya saksi yang dimilikinya, dan sekarang mereka telah menghabisinya. Vincenzo dan Cha-yong berencana untuk mendapatkan bukti mereka sendiri agar bisa mengeluarkan surat panggilan ke Babel Group. Setelah itu, mereka memutuskan untuk mencari pemimpin tim Vision. 강해질까봐 장례식을 못 치르게 하는 거예요. Han Seo pun merasa frustasi karena ia sudah mengikuti rencana, namun saudaranya selamat dan kini malah mengambil semua darinya. Ia pun merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan setelahnya. Direktur Han menyarankan agar ia berpura-pura bodoh dan setia kepada saudaranya, lalu memperoleh kepercayaannya dan mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Pria itu pun mengikuti saran tersebut. Di lain tempat, Vincenzo, Cha-yong, dan Josung mengetahui dari berita bahwa Junwo akan mengungkapkan identitas aslinya sebagai ketua Babel Group. Direktur Han memberitahu Nyonya Choi bahwa setelah upacara, petugas Jae akan memanggil ketua mereka untuk memberi keterangan terkait kematian ketua serikat pekerja. Nyonya Choi bertanya-tanya mengapa petugas Choi mengeluarkan surat panggilan tanpa adanya saksi. Junwo dan Han mempersiapkan diri untuk upacara dan tiba di tempat acara. Sementara itu, Vincenzo menculik ketua serikat pekerja baru Babel yang bernama Shin Bae. Mereka menanyakan apakah tim Vision memberikan perintah untuk menghabisi ketua serikat pekerja, yang kemudian diiyakan olehnya. Mereka kemudian memerintahkan Shin Bae untuk menelpon pemimpin tim Vision.
Shin-bai kemudian meminta 1,5 miliar won kepada pimpinan Team Vision dan mengancam akan membongkar semuanya jika permintaannya tidak dituruti. 너 박 팀장부터 시작해서 다 까발릴 거야. 싹 다! Vincenzo dan Yong kemudian mengunjungi petugas Jae dan memberikan bukti yang mengungkapkan korupsi Team Vision. Vincenzo bertanya apakah bukti ini cukup dan petugas Jae menginformasi bahwa bukti tersebut cukup untuk menangkap Team Vision. Sementara itu, Team Vision yang mengetahui bahwa penggerebekan akan segera terjadi mulai mengemasi file-file penting mereka ke dalam kotak dan bersiap untuk dipindah. Namun Vincenzo sudah mengantisipasi hal tersebut dan telah menyuruh 2 orang untuk mengikutinya. Begitu mereka sampai di basement, Vincenzo menangkapnya. Nyonya Choi menerima pesan yang mengonfirmasi bahwa file-file Team Vision aman dan telah dipindahkan ke lokasi lain. Ia pun membagikan berita tersebut kepada Junwo yang sangat senang mendengarnya. Namun file-file tersebut sebenarnya telah sampai ke tangan Vincenzo. Sementara itu, Shin-bai yang masih disandra diminta untuk kembali menghubungi Tuan Park. Ia pun kembali mengancam akan mengirimkan semua file tersebut ke jaksa jika uang tidak segera diberikan. Junwo menghadiri acara peluncuran Babel Motors yang baru. Ketika ia memulai pidatonya dan logo Babel Motor muncul di layar, video lain tiba-tiba diputar. Dalam video tersebut, terlihat Tuan Shin-bai dan Tuan Park yang sedang berbicara satu sama lain. Ia juga mengungkap bagaimana cara kerja Babel Group. Junwo segera menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Vincenzo. Tiba-tiba cairan merah jatuh tepat di atas Junwo. Vincenzo dan Cha-young yang juga berada di sana terlihat tertawa melihat kondisinya. Namun Junwo tak bisa mengatakan apa-apa kepada mereka. Anggota stafnya segera datang dan membawa Junwo pergi. Namun tak lama kemudian, petugas Jae datang menangkapnya terkait dengan kejadian yang menimpa pimpinan serikat pekerja dan bukti yang didapat dari Team Vision. 아예 묵비권이고 나발이고 지금 증거도 없이 뭐 하는 Saat di kantor, Cha-young memberitahu bahwa mereka hanya melakukan sebuah lelucon kecil terhadap CEO, sehingga mengapa mereka harus ditangkap. Nyonya Choi menjawab bahwa video tersebut harus diverifikasi terlebih dulu sebelum mereka bisa menangkap CEO. Vincenzo menunjukkan sebuah hard disk yang berisi semua bukti dari Team Vision, serta keterlibatan CEO Babel Group. Vincenzo juga menunjukkan rekaman dari supir truk yang dengan jelas mengatakan bahwa ia yang menghabisi pimpinan serikat buruh atas perintah perusahaan Wusang, dan sebagai balasannya, Wusang memberinya banyak uang. 그 노조위원장을 차로 치면은 Di lain tempat, Han Seo berusaha menimpakan semua kesalahan kepada dirinya. Ia berkata bahwa Junwo baru saja menjabat beberapa hari dan semua perintah sebelumnya diberikan olehnya, sehingga ia pun akan menanggung semuanya. Jaksa Tai tiba dan memberitahu mereka bahwa sejak Junwo menjadi ketua yang baru, ada keinginan untuk menggulingkannya, namun ia tak percaya begitu saja. Tapi mereka harus membiarkannya bebas. Sementara itu, Vincenzo, Jo-sung, dan Cha-young sedang meneliti tentang perusahaan kertas Babel. Mereka menemukan bahwa Babel memiliki perusahaan di Malta dan cabangnya di Korea. Namun mereka tak tahu banyak tentang perusahaan tersebut, sehingga mereka menemui Tuan Park karena ia tahu banyak tentang perusahaan kertas Babel. 넌 칭찬을 좀 애매하게 하지 마. 어? 사람이 기분 좋다가 말잖아. Di rumah Junwo, pria itu memberitahu Han Seo bahwa ia senang dengan apa yang telah dilakukannya. Namun itu tak akan cukup. Han Seo juga harus mengambil tuduhan yang lebih besar agar Junwo bisa percaya bahwa ia ada di pihaknya. Han Seo pun pergi, namun Direktur Han mengikutinya dan bertanya mengapa ia melakukan hal itu. Han Seo menjelaskan bahwa itu adalah cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan saudaranya, dan mereka pun mengatur pertemuan dengan Vincenzo. 탈세, 불법 주식 취득 이런 거 너무 Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa Hong sendiri yang memerintahkan Cho untuk menemukan file guillotine, sementara Cho tak sengaja meninggalkan perangkat data itu di basement. Vincenzo sekarang ditugaskan untuk menemukan file tersebut karena mereka tahu ia pasti akan menemukan cara. Nyonya Choi sedang mencoba menggali informasi tentang Vincenzo dari Paolo di Italia. The lawyer from Korea. How can I help you?
Vincenzo kemudian menemui Hanseo dan Direktur Han. Hanseo bertanya apakah Vincenzo berencana menghancurkan saudaranya beserta perusahaannya. Hanseo pun menawarkan kesepakatan untuk membiarkan Vincenzo menghabisi saudaranya dengan syarat ia tetap mempertahankan posisinya di perusahaan. Namun Vincenzo menolak dan mengatakan bahwa ia tak ingin memanfaatkan persaingan di antara kedua saudara itu. Ia juga mengatakan bahwa dirinya bisa menghancurkan Hanseo jika memang menginginkannya. Kembali ke plaza, Tuan Park membagikan informasi tentang perusahaan kertas Babel. Ia menjelaskan bahwa perusahaan kertas seperti itu membantu bisnis besar dengan membeli saham perusahaan mereka sendiri untuk meningkatkan nilai sahamnya. Cha-young menyebutkan bahwa mereka tidak menemukan hal seperti itu dalam data perusahaan, sehingga Tuan Park menyarankan mereka untuk menemui Dok-jin yang dulu bekerja di perusahaan kertas Babel. Dok-jin yang kini bekerja sebagai penyanyi di bar mengungkap bahwa perusahaan kertas beroperasi di bawah nama galeri seni. Mereka menyamarkan aktivitas pencucian uang dan pembelian saham ilegal agar saham Babel terus meningkat. Namun untuk memasuki kantor dan mengakses laporan tersebut, mereka membutuhkan sidik jari direktur. 진짜 내 인생을 찾자. 나의 파랑새여 어디 있는가? Sementara itu, penduduk plaza mengundang seorang pemburu harta terkenal untuk mencari harta karun di bawah plaza. Namun ia sudah pensiun dan beralih memelihara anjing yang membuat rencana mereka gagal. Seorang gadis bernama Mary mendekati Vincenzo dan mengungkap bahwa dialah yang merancang kunci basement dan kunci pabrik bangunan itu. Vincenzo pun sangat terkejut. Mary pun kemudian menawarkan untuk membuka basement dan mengambil emas di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya bisa membuka basement hanya dalam 1 menit dan setelah itu mereka akan membagi emasnya. Vincenzo pun setuju, namun mereka perlu menunggu sedikit lebih lama karena jumlah emasnya yang sangat banyak. 안구 인식 프로그램, 지하 파괴 시스템 프로그램. Vincenzo dan Cha-young kemudian mengunjungi galeri seni untuk memeriksa sistem keamanannya dan mereka mengetahui bahwa tempat tersebut dilindungi dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Mereka juga mengetahui bahwa galeri seni tersebut menyewakan pendapatan publik mereka. Namun setelah Jo-sung melakukan penyelidikan, ia menemukan bahwa galeri tersebut sudah dipesan untuk 2 bulan ke depan. Mary kemudian membantu dengan meretas daftar reservasi dan menemukan pasangan bernama George dan Jessica yang telah melakukan reservasi untuk 2 hari kemudian. Jo-sung menyarankan agar Vincenzo dan Cha-young pergi sebagai George dan Jessica dan berpura-pura menjadi pasangan. Mary membantu mereka dan mengganti foto Vincenzo dan Cha-young dengan foto George dan Jessica. Mereka pun bersiap untuk berpura-pura menjadi pasangan palsu. 이왕에 연극하는 거 무대 의상 제대로 갖춰야죠. Sementara itu, pasangan asli George dan Jessica tiba di galeri. Namun Jo-sung mengarahkan mereka ke plaza miliknya dan merawat mereka dengan baik. Vincenzo dan Cha-young yang berpura-pura menjadi George dan Jessica akhirnya tiba di galeri. Sang direktur pun menyambut mereka dengan hangat. Ternyata George telah berencana untuk melamar Jessica di tempat tersebut. Direktur memberikan cincin kepada Vincenzo agar bisa digunakan dalam lamaran yang telah direncanakan. Vincenzo dan Cha-young tak punya pilihan selain mengikuti rencana tersebut, yang kemudian berujung pada ciuman romantis di antara keduanya. Sementara itu, George dan Jessica yang sedang berada di kuil plaza juga mengadakan lamaran seperti yang telah direncanakan. Penduduk plaza pun berdoa untuk mereka dan Vincenzo juga telah menyiapkan segalanya demi memastikan hari spesial mereka berjalan lancar. Setelahnya, Vincenzo dan Cha-young mengunjungi karya seni terkenal di kantor. Seorang pria datang dan memberitahu direktur tentang keributan di luar, yang ternyata adalah penduduk plaza yang mencoba mengalihkan perhatian sang direktur. 내 작품 보여줄까요? 봐봐요. Begitu direktur keluar, Vincenzo dan Cha-young meretas komputer dan Mary menyalin semua data tentang Babel Group. Sang direktur kembali dan menyadari bahwa Vincenzo dan Cha-young bukanlah George dan Jessica. Mereka pun harus berbohong dan mengaku sebagai agen intelijen asing yang sedang menyelidiki lukisan yang diselundupkan. Direktur yang ketakutan akhirnya mengetahui jika dirinya telah mencuri lukisan itu dan setuju untuk menghapus semua rekaman CCTV kedatangan mereka. Mereka meninggalkan galeri setelah menyelesaikan pekerjaan di sana.
Vincenzo dan Cha-yong kemudian pergi ke atap gedung, namun kemudian dihadang oleh seseorang yang mengarahkan senjata kepadanya. Vincenzo berhasil menghindar, namun ia terluka setelah ditembak oleh orang lain. Sebelum mereka bisa menghabisinya, sekawanan merpati tiba dan menyerang mereka. Vincenzo memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mengalahkan mereka semua. Ternyata teman Vincenzo yang bernama si merpati telah menyelamatkannya dengan membawa burung-burung itu. Di lain sisi, Junwo mengunjungi galeri seni miliknya dan dengan marah mengonfrontasi sang direktur, lalu memecahkan sebuah karya seni. Sang direktur pun menangis dan Junwo meminta untuk melihat mayat Vincenzo. Tak lama kemudian, Nyonya Choi menerima pesan dari foto 3 orang yang telah mereka kirim untuk menghabisi Vincenzo. Melihat kondisi yang semakin buruk, Junwo dan Nyonya Choi berencana untuk melarikan diri dari Korea. Terlebih saat ini, semua bukti mulai mengarah kepada mereka. Namun dalam perjalanan menuju bandara, mereka dihentikan oleh petugas Hong. Vincenzo memberinya semua bukti dan mereka pun ditangkap. Keesokan harinya, mereka sangat bersemangat untuk menonton berita. Namun petugas Hong mengumumkan di depan semua orang bahwa ia telah salah tangkap dan menyatakan bahwa Babel Groom tidak bersalah. Cha-yong pun sangat marah dengan tindakan Hong dan berencana untuk menemuinya. Namun Vincenzo menyarankan agar mereka menunggu karena Hong tak akan menemui mereka untuk sementara waktu. Hong kemudian pergi ke Jaksa Tae yang menangguhkan ia selama 2 minggu agar publik tidak mengira bahwa dirinya tidak dihukum. Namun setelahnya, ia juga berjanji untuk mempromosikannya. Vincenzo lalu mengunjungi Hong di rumahnya. Pria itu memohon agar keluarganya tak dilibatkan dalam masalah ini. Vincenzo berkata bahwa ia tak akan menghabisinya saat ini karena itu bertentangan dengan prinsipnya. Namun saat hidup Hong dalam keadaan bahagia nanti, barulah Vincenzo akan bertindak. 걱정하지 마. 난 너 같은 인간이 아니니까. Setelahnya, Cha-yong membawa Vincenzo ke sebuah mall untuk membeli hadiah yang akan diberikan kepada Kyung-ja. Cha-yong juga mendesak Vincenzo agar memberitahu wanita itu bahwa ia adalah anaknya yang hilang. Mereka kemudian mengunjungi Kyung-ja yang terlihat sangat senang menerima hadiah tersebut. Ia pun akhirnya setuju untuk membuka kembali kasusnya. Ia meminta Vincenzo dan Cha-yong untuk mewakilinya. 너무 고마워요, 변호사님. Sementara itu, Junwo menemui direktur sebuah media besar untuk mempublikasikan artikel tentang Babel Motors, sehingga perusahaan tersebut menjadi terkenal dan meningkatkan nilai sahamnya. Cha-yong terkejut ketika mengetahui sebuah file yang bernama Guillotine sudah ada di tangan Vincenzo, karena sebelumnya ia mengira bahwa file tersebut masih terkunci di basement dan tak bisa dibuka lagi. Ternyata Vincenzo dengan cerdik telah mengambil file Guillotine dari dalam batang emas itu. Dan sekarang mereka memiliki semua bukti yang diperlukan untuk Babel Group. Han Seo tiba dan menawarkan Vincenzo kesempatan untuk bekerja sama melawan saudaranya. Namun Vincenzo justru menolak, meskipun ia setuju untuk mempertimbangkannya di kemudian hari. 내가 분명히 얘기했지. 가족끼리의 배신은 이용하지 않는다고. Nyonya Choi memberitahu Junwo bahwa mereka harus segera menghancurkan Plaza untuk mendapatkan file Guillotine sebelum jatuh ke tangan orang yang salah. Jo Sung menghabiskan sepanjang malam membaca file tersebut. Ia pun mengetahui bahwa CEO Daechang Group sebelumnya dihabisi oleh saudara bungsunya demi merebut posisi itu. Meskipun tak ada bukti yang ditemukan, seluruh peristiwa direkam oleh kamera lingkungan dan disimpan dalam file Guillotine. Vincenzo kemudian menculik dukun dari perusahaan tersebut. Ia lalu memintanya untuk memberitahu CEO Daechang Group bahwa kini kekuatannya tidak berguna dan ia harus menyuruh CEO Daechang Group pergi ke Plaza untuk mencari dukun lain. Setelah mendengar nasihat itu, CEO Daechang Group pun pergi ke Plaza, di mana penduduk Plaza sudah menyiapkan semua untuk meyakinkannya. Begitu ia masuk, Vincenzo menemuinya. Ia lalu menyuruhnya untuk membatalkan kesepakatan dengan Babel Group dan mengungkap kebenarannya, atau arwah saudara yang telah ia habisi akan datang untuk menjemputnya. Ia hanya diberi waktu 5 hari untuk melakukannya. Mendengar hal itu pun, CEO ketakutan lalu setuju dan pergi.
Sementara itu, Josung memberitahu Vincenzo dan Chaeyoung bahwa Junwo pernah menghabisi 4 teman sekelasnya dan ia juga tidak menyesali perbuatannya itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Junwo memang sudah menjadi psikopat sejak kecil. 중고등학교 시절 그부 4명을 죽였습니다. CEO Daechang Group mencetak artikel yang sangat tajam terhadap Bubble Group yang menyebabkan saham perusahaan itu merosot. Junwo sangat marah dan menelpon CEO Daechang. Namun ia justru tak takut dan mengatakan bahwa dirinya hanya akan mencetak berita yang benar. Setelahnya, CEO Daechang Group menemui Vincenzo. Pria itu kembali menakutinya untuk segera mengungkap semua kejahatan Bubble Group dan menunjukkan wajah asli ketua Junwo kepada dunia. Jika tidak, maka jiwa saudaranya akan datang menjemputnya. Mendengar hal yang sangat menakutkan baginya, ia pun setuju untuk mengikuti perintah itu. Keesokan harinya, berita menyebar kemana-mana bahwa ketua Junwo telah menghabisi 4 teman sekelasnya saat masih sekolah dan orang-orang menyebutnya sebagai psikopat. Berita ini juga dilihat oleh Nyonya Choi, Direktur Han, Junwo, dan Han Seo. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana CEO Daechang Group bisa mengetahuinya. Setelahnya, terlihat Tuan Cho yang menelpon Vincenzo untuk mengajaknya bertemu. Namun begitu Tuan Cho tiba, beberapa orang menyerangnya. Namun Vincenzo datang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya. Nyonya Choi kemudian memberitahukan Junwo bahwa ibu Vincenzo ada di Korea dan mereka berencana untuk memanfaatkannya. 내 어린 시절 정보를 어떻게 알았을까? Setelahnya, Vincenzo kembali ke plaza. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang menggunakan masker. Pria itu mulai lari begitu melihat Vincenzo yang tentu saja langsung mengejarnya dan mereka berdua pun sampai di atap plaza. Namun ketika tiba, Vincenzo tidak menemukan siapapun di sana. Saat ia mencarinya, tiba-tiba tubuh CEO Daechang Group jatuh dari atas yang membuat Vincenzo sangat terkejut. Tak lama kemudian, petugas polisi datang dan langsung menangkap Vincenzo. Namun pria itu berhasil melarikan diri karena ia tahu jika polisi menangkapnya, maka ia tak akan bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia menghabisi semua petugas dan kemudian melarikan diri. Sementara itu, pria yang Vincenzo kejar di atap bertemu dengan Tuan Park. Tuan Park bertanya apa yang ia lakukan di sana. Namun ia mulai menyerang dan perkelahian pun terjadi. Pada akhirnya Tuan Park berhasil menangkapnya. Di lain tempat, Vincenzo menelpon Chaeyoung dan memberitahunya bahwa Bubble Group telah mengetahui jika mereka yang memprovokasi CEO Daechang. Mereka merencanakan ini untuk menjebak Vincenzo dan ia harus menemukan orang yang dikejarnya di atap. Chaeyoung dan Tuan Park membawa pria itu ke Vincenzo dan setelah mendapatkan beberapa siksaan, pria itu mengungkapkan nama 2 rekannya yang membantu menghabisi CEO Daechang Group. Vincenzo dan yang lainnya melacak nama tersebut dan menghajar mereka hingga babak belur. Mereka akhirnya mengaku telah menghabisi CEO Daechang. Vincenzo kemudian menyerahkan mereka bertiga dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Setelahnya, Vincenzo dan Chaeyoung pergi menemui Kyungja. Mereka berencana membawanya keluar untuk pemotretan yang nantinya akan digunakan saat pemakamannya. Namun Chaeyoung sengaja mengatur pemotretan Vincenzo dan ibunya yang menciptakan momen yang akan tidak terlupakan bagi mereka. Setelah itu, mereka bertiga pergi berjalan-jalan dan Chaeyoung meninggalkan Vincenzo bersama Kyungja. Hal itu pun menjadi momen pribadi bagi ibu dan anak itu. Mereka pun mulai berbicara dan Kyungja mengatakan kepada Vincenzo bahwa ia sangat mencintainya. Vincenzo pun bertanya mengapa ia tak pernah mencoba mencarinya. Kyungja menjelaskan bahwa ia mencari anaknya itu selama 9 tahun, namun tak pernah bisa menemukannya. Setelah percakapan tersebut, keduanya pun menjadi sangat emosional. 단 하루도 Sementara itu, Junwo berdiri di depan plaza sembari mengatakan bahwa ini saatnya itu ada di bawah plaza dan jika file tersebut tidak jatuh ke tangannya, ia tak akan membiarkannya jatuh ke tangan siapapun. Seorang wanita dari perusahaan gas datang untuk memeriksa pasokan gas di plaza. Sementara itu, penduduk plaza sangat senang karena Tuan Lee akan segera menjadi ayah, sehingga mereka merayakannya pada malam hari.
Namun wanita dari perusahaan gas itu mulai menekan tombol pada remote, mengaktifkan mesin yang mulai memotong pipa gas di plaza, yang juga menyebabkan gas menyebar ke seluruh ruangan. Rupanya mereka telah berencana untuk meledakkan seluruh plaza dan telah menanamkan alat peledak. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran segera datang untuk mengevakuasi plaza. Saat Vincenzo tiba di sana, ia pun melihat sebuah jam dan langsung menyadari bahwa itu adalah peledak waktu. Ia pun segera melemparkan peledak tersebut keluar dari jendela dan menyelamatkan plaza. Vincenzo bertanya siapakah yang memanggil pemadam kebakaran, namun tak ada yang mengaku. Hanseo tiba dan mengeklaim bahwa ia yang memanggil pemadam kebakaran untuk menyelamatkan plaza. Hal itu pun membuktikan bahwa dirinya berada di pihak Vincenzo. Pada akhirnya, ia pun setuju untuk bekerja sama dengan Hanseo. 그러니까 프라자를 폭파하려고 했겠지. Itu, Nyonya Choi membebaskan seorang pembunuh dari penjara. Junwo kemudian mengunjungi Kyungja dan memberitahunya bahwa Vincenzo adalah anaknya. Vincenzo yang siap untuk memberitahu pada Kyungja bahwa ia adalah anaknya merasa terkejut saat melihat wanita itu sudah tak bernyawa. Vincenzo sangat terpukul dan mulai menangis di samping ibunya karena semua sudah terlambat. Vincenzo memeriksa rekaman CCTV di rumah sakit dan melihat pelakunya. Tak lama kemudian, Chayong datang, sementara Vincenzo pun pergi untuk mencari informasi dan meminta gadis itu untuk tetap di sana. Ia mendapatkan informasi dari petugas Seo bahwa pria tersebut baru saja dibebaskan dari penjara dan Seo memberikan alamatnya. Vincenzo akhirnya menemukan pria tersebut dan menghajarnya hingga babak belur. Ia juga menanyakan siapakah yang memberikan perintah untuk menghabisi ibunya. Pria itu pun akhirnya mengungkapkan nama-nama orang yang terlibat. Sementara itu, Junwo yang sedang merayakan di villa memberitahu Hanseo bahwa ia telah menghabisi ibu Vincenzo. Hanseo yang mendengarnya pun merasa sangat kasihan, namun berusaha tidak bereaksi di depan saudaranya itu. Melihat reaksi mereka, Junwo mulai curiga terhadap Direktur Han dan Hanseo. Sementara itu, pelaku yang sebelumnya Vincenzo hajar, kini ia dikirim ke villa tempat mereka semua berada. Nyonya Choi yang mendengar suara seseorang mendapati bahwa orang suruhannya itu dalam kondisi terluka. Melihat hal itu pun, ia sangat ketakutan, namun Vincenzo langsung menembaknya tepat di bagian dahi. Tindakan itu membuat semua orang terkejut dan wajah mereka pun menjadi pucat pasi. Vincenzo mengatakan bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan menghabisi ibunya. Selama ini, ia membiarkan mereka semua hidup karena dirinya masih sibuk dengan urusan penting lainnya. Namun sekarang, mereka akan melihat sisi lain dirinya yang tak pernah mereka bayangkan. Namun Vincenzo tak akan menghabisi mereka hari ini karena hal itu bertentangan dengan prinsipnya. Ia akan menunggu sampai mengungkapkan kebenaran kepada dunia terlebih dulu, dan kemudian ia akan memberikan kematian pada mereka. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia menembak Junwo di telinga dan mengatakan bahwa itu hanyalah cuplikan dari apa yang akan datang. Vincenzo kemudian kembali ke rumah sakit. Ia menangis di samping tubuh ibunya dan untuk pertama kalinya ia memanggil wanita itu sebagai ibu. Setelahnya, pemakaman Kyungja pun dilaksanakan. Vincenzo dan Chayong mengunjungi pantai. Ia menyalahkan semua yang terjadi karena dirinya. Jika ia tak datang ke Korea dan bertemu dengan orang-orang ini, maka ibunya mungkin akan hidup sedikit lama lagi. Chayong berusaha menghiburnya dan mengingatkan bahwa wanita itu hidup dengan penuh kebahagiaan di hari-hari terakhirnya. Terlebih karena ia telah bertemu dengan putra kesayangannya. Vincenzo berkata bahwa ia sangat merindukan ibunya dan sangat bersedih. Sementara itu, Junwo sangat marah dan memberitahu Nyonya Choi untuk memerintahkan sebanyak mungkin orang demi menghabisi Vincenzo. Begitu Vincenzo kembali ke plaza, para penghuni sudah berdiri di sana dan siap untuk mendukungnya. Plaza hampir dihancurkan dan semua orang sangat emosional. Seorang wanita memeluk Vincenzo dan ia membeli pakaian hitam untuk semua orang agar mereka terlihat seperti keluarga Kasano.
Diperlihatkan Junwo dan orang-orang lainnya tiba di tempat pelelangan. Banyak orang penting yang hadir di pertemuan itu untuk menawar lantai-lantai Babel Tower. Terlihat Tuan Kim datang dengan kue dan sudah mengunci pintu ruangan. Ia pun menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya telah memasang alat peledak. Jika mereka semua segera mengakhiri hubungan dengan Babel Tower, maka ia akan meledakkan semua bersama dengan dirinya. Orang-orang di ruangan itu pun sangat ketakutan. Tuan Kim juga menunjukkan bahwa ada peledak di dalam kue yang membuat mereka semakin panik. Timer mulai menghitung mundur dan ia mengatakan bom itu akan meledak dalam waktu 10 menit, lalu mereka semua akan mati bersamanya. Orang-orang di sana bertanya siapakah yang mengirimnya, namun Tuan Kim mengatakan bahwa dirinya tak tahu. Jika ia tidak mematuhi perintahnya, ia juga akan dihabisi, sehingga lebih baik mereka juga patuh agar nyawanya selamat. 지금부터 5초 뒤에 Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa Vincenzo telah diam-diam menanamkan bom palsu di tubuh Tuan Kim. Namun setelah Tuan Kim mulai menghitung mundur, bom itu benar-benar meledak dan Tuan Kim tewas di sana. Melihat hal tersebut, semua orang di sana sangat ketakutan dan Cha-yong juga terkejut karena ia mengira bom itu palsu. Cha-yong bertanya kepada Vincenzo apakah bom itu nyata, dan pria itu mengiyakannya karena ia telah berjanji untuk menghukum pembunuh ayahnya. 홍유천 변호사님 죽게 한 사냥개들. Berlanjut di dalam sebuah aula di mana semua orang terlihat sangat khawatir. Mereka menerima pesan bahwa bom yang ditanam dalam kue akan meledakkan seluruh aula. Vincenzo memberitahu bahwa ia telah mengawasi mereka sejak awal. Semua orang kemudian mulai melihat ke atas untuk mencari posisi kamera yang terpasang. Kamera yang digunakan Vincenzo untuk mengawasi mereka akhirnya diperlihatkan. Setelahnya, mereka semua meminta maaf kepada Vincenzo dan mengeklaim bahwa mereka tak ada hubungan dengan Babel, sehingga Vincenzo pun membiarkan mereka pergi. Namun Hanseo merasa bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, timer bom terakhir dan sebuah air mancur meletus dari dalam kue. Mereka pun segera menyadari bahwa Vincenzo telah mempermainkannya. Nyonya Choi menghabisi Pio karena berkhianat dan berpihak pada Vincenzo. 많이 다쳤네. Junwo dan Hanseo terlihat berada di arena seluncur es. Akhirnya terungkap bahwa Hanseo lah yang memberikan semua informasi tentang Babel kepada Vincenzo. Penduduk plaza mulai membentuk kelompok berbeda untuk mendatangi mereka yang terlibat dalam pelelangan Babel Tower. Dua penduduk plaza mendekati kepala departemen konstruksi dan meminta agar penyelidikan Babel Tower dimulai kembali. Dua orang pergi menemui seseorang dan memintanya agar tak ada pembangunan di sekitar plaza, serta agar mereka mendonasikan sumbangan yang diterima dari Babel kepada panti asuhan. Sementara itu, Junwo memberitahu Hanseo bahwa dulu ia berjanji kepada sang ibu untuk selalu merawatnya. Junwo tak pernah menganggap Hanseo layak sampai hari ini. Dan sekarang ia menyerahkan perusahaan Babel kepada saudaranya itu untuk dijaga. Mendengar hal tersebut, tentu saja Hanseo sangat senang. 엘리자베스 홈스처럼 혁신적인 기업가가 되어보라고. Di lain tempat, Direktur Han menemui calon presiden bernama Tuan Kim. Ia memberitahunya tentang Vincenzo dan file guillotine yang ada di bawah plaza bersama banyak tumpukan emas. Jaksa Tai yang sebelumnya berpura-pura berpihak pada Junwo sebenarnya sudah bergabung dengan Vincenzo sejak lama karena petugas Kisok memberitahunya tentang file guillotine. Jaksa Tai mendukung Vincenzo karena ia ingin mendapatkan file tersebut dan promosi yang bisa datang bersamanya. Itulah sebabnya mereka berpura-pura memihak pada Junwo dan membocorkan semua informasinya kepada Vincenzo. Direktur Han dan Hanseo senang karena mereka berdua kini telah menjadi CEO dan Jaksa Agung. Direktur Han memberitahu Hanseo bahwa ia telah memberi informasi kepada Interpol tentang Vincenzo dan mereka akan segera menangkapnya dalam waktu 24 jam. 제가 이 그림 만드느라고 얼마나 고생했는지 아십니까? Keesokan paginya, Direktur Han memberi pidato sebagai Jaksa Agung yang baru. Vincenzo dan Cha-yong juga menonton berita tersebut. Gadis itu berkomentar tentang bagaimana Hanseo menyembunyikan semuanya. Setelahnya, Vincenzo menerima telepon dari Hanseo yang memintanya untuk bertemu di arena seluncuran es. Ia pun segera pergi ke tempat itu.
Setibanya di sana, Hanseo berkata bahwa mereka harus mengakhiri semua ini. Namun begitu ia melihat ke belakang, Vincenzo sudah mengarahkan senjata kepadanya dan berkata bahwa selama ini ia juga tak pernah mempercayainya. Ia pun menyuruhnya untuk menurunkan senjata, namun tiba-tiba Interpol datang dan menangkap Vincenzo. Hanseo menembak Vincenzo di bahu hingga membuatnya jatuh pingsan. Untuk memeriksa apakah Vincenzo sudah mati, seorang petugas Interpol mendekati dan mulai memeriksanya. Namun begitu ia mendekat, Vincenzo terbangun, menangkap petugas tersebut dan mengarahkan senjata kepadanya. Diperlihatkan Hanseo berada di rumah sakit karena Vincenzo menembaknya di bagian bahu. Ia memberitahu Junwo bahwa pria itu sudah tahu jika Interpol akan menangkapnya. Junwo bertanya bagaimana Vincenzo bisa mengetahui hal ini. Kilas balik menunjukkan bahwa Hanseo sudah memberitahu Vincenzo jika Interpol akan datang untuk menangkapnya. Keduanya pun merencanakan momen tersebut. Ketika Interpol menangkap Vincenzo, ia pun membuat kesepakatan dengan mereka. Ia mengetahui bahwa Paulo yang mengirim Interpol, sehingga ia memberikan bukti atas kejahatan pria itu. Dengan informasi yang dia kumpulkan, Interpol membebaskan Vincenzo dan pergi ke Italia untuk menangkap Paulo. Setelahnya, Vincenzo menembak tangan Hanseo untuk mencegah Junwo mencurigainya. 하나, 둘. Ia kemudian mengirim pesan kepada semua orang menggunakan ponsel Hanseo dan mengundang mereka untuk berkumpul di suatu tempat. Vincenzo juga mengirimkan video pertemuan yang terjadi di rumah Junwo, di mana semua orang itu bersedia mendukung Babel Group baik dengan cara yang benar maupun salah. Saat melihat video tersebut, mereka pun sangat khawatir, menyadari bahwa video itu adalah bukti kuat untuk melawan mereka. Saat semua tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh Junwo, rencana Vincenzo pun akhirnya terungkap. Rekaman percakapan mereka di rumah Junwo akhirnya diputar. Setelahnya, mereka semua pun mulai meninggalkan Junwo karena jika terus berpihak padanya, maka mereka bisa ikut terseret. Di lain sisi, terlihat Vincenzo dan Chaeyong pergi ke pengadilan untuk memperjuangkan kasus terhadap Babel Tower. Hal itu dilakukan agar proyek tersebut dihentikan sebelum dibangun. Setelahnya, Vincenzo menelpon Direktur Han untuk bertemu dengannya. Chaeyong bertemu dengan Nyonya Choi dan memperlihatkan rekaman yang menjadi bukti bahwa wanita itu terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan. Chaeyong mengancam akan menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepadanya. Vincenzo bertemu dengan Direktur Han dan menawarkan sebuah kesepakatan. Jika ia memihaknya, maka dirinya akan dibiarkan hidup. Direktur Han kemudian memanggil beberapa orang untuk menghabisi Vincenzo, namun pria itu menembak mereka semua di bagian kaki. Merasa takut, Direktur Han pun setuju untuk mendengarkannya. 맞습니다. 제가 많이 교활합니다. 죄송합니다. Terlihat Junwo yang sedang tidur nyenyak di rumahnya. Tiba-tiba, 3 pria bertopeng menyerangnya, namun Junwo berhasil melarikan diri. Mereka berusaha mencarinya, namun ia bisa bersembunyi. Beberapa orang menyerang Tuan Chow dan membawanya ke calon presiden, lalu memaksanya untuk membuka ruang bawah tanah. Jika tidak, mereka mengancam akan menghabisi keluarganya. 이 남동부지검 정인국 검사랑 나 Ketika Junwo sampai ke tempat persembunyiannya, beberapa orang mulai menyerangnya. Namun kali ini ia berhasil melarikan diri dengan mobil. Sementara itu, Nyonya Choi bersikeras agar Junwo dimasukkan ke penjara, agar Vincenzo tak bisa menemukannya. Junwo awalnya tak setuju, namun dengan desakan Nyonya Choi, ia akhirnya tak punya pilihan lain. Hanseo senang karena begitu Junwo masuk penjara, dialah yang akan menjadi CEO. Sementara itu, saat Junwo memasuki penjara, Vincenzo sudah menunggunya di sana. Ternyata, ide untuk mengirim Junwo ke penjara adalah milik Vincenzo, bukan Nyonya Choi. Junwo bertanya mengapa Vincenzo tak segera menghabisinya. Pria itu pun mengatakan bahwa ia tak akan menghabisinya sekarang karena ia masih ingin bermain-main dengannya seperti kucing yang bermain dengan tikus hingga perutnya kenyang. Vincenzo menunjukkan sebuah flash disk yang berisi semua informasi tentang kejahatan Babel yang akan membuat pria itu tetap di penjara selama sebulan. 너희들 계획대로인 것 같아? Seorang teman menelpon Vincenzo dan memberitahu bahwa ada masalah besar yang terjadi di Italia. Ia pun meminta Vincenzo untuk segera pergi ke sana.
Keesokan harinya, Cha-young menemani Vincenzo ke bandara di mana ia mengucapkan perpisahan kepadanya. Sementara itu, Kim tiba di plaza dan menangkap Mary. Ia memaksanya untuk membuka kunci ruang bawah tanah. Kim juga telah melukai para biksu sehingga Mary terpaksa membuka kunci tersebut. Namun ketika mereka masuk, ruang bawah tanah itu sudah kosong. Kim pun sangat marah dan bertanya kepada Tuan Cho kemanakah file dan emasnya. Tuan Cho berbohong dan mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa. Mary pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dan mencari bantuan dari orang-orang plaza. Kim dan anak buahnya pun tiba, namun sebelum mereka bisa bertindak, Vincenzo datang dan mengalahkan mereka semua. Orang-orang plaza ikut senang bertarung bersamanya. Kim mengusulkan agar mereka berbicara, namun Cha-young memukulnya dengan tongkat kepala yang membuatnya seketika pingsan. Ia kemudian bertanya mengapa Vincenzo kembali begitu cepat dan pria itu menjawab bahwa ia sudah membuat perpisahan. Semua orang bertanya bagaimana Vincenzo bisa mengeluarkan begitu banyak emas dengan cepat. Terlihat kilas balik di mana Vincenzo bersama para biksu dan Mary sedang membuka kunci ruang bawah tanah dan mengambil semua emasnya. Vincenzo bertanya siapakah orang itu dan Cho mengungkapkan bahwa namanya adalah Tuan Kim yang merupakan seorang calon presiden. Cho kemudian bertanya kepada Vincenzo di manakah file Gullotin dan Vincenzo menjawab bahwa file itu ada padanya dan ia akan mengembalikannya pada waktu yang tepat. 기호팀 파일은 나만 아는 곳에 숨겨놨어요. Terlihat Tuan Kim terbangun dengan memegang sebuah emas palsu. Ia pun sangat marah kepada Vincenzo dan semua orang. Josung sedang mencari sesuatu di dalam file Guillotine yang bisa menyebabkan kejatuhan total Babel Tower. Ternyata file itu berisi informasi tentang Tuan Park, bos Tuan Kim yang juga mencalonkan diri sebagai presiden. Informasi itu pun dibocorkan yang menyebabkan Tuan Park didiskualifikasi dari pemilihan presiden dan kekuasaan Tuan Kim ikut hilang. Saat makan siang, Kim membahas penundaan proyek Babel Tower dan sebuah pemberitahuan dikirimkan kepada semua orang. Josung memberitahu Cha-young dan Vincenzo tentang hal itu. 언론에 확인되지 않은 자극적인 보도들. Cha-young mengetahui bahwa jaksa Han terlibat dan itulah sebabnya Han mendapatkan promosi. Dengan bantuan file Guillotine, mereka membuka kembali kasus itu. Ketika Nyonya Choi mendengar hal ini, ia pun marah dan menelpon pejabat yang baru dipromosikan, namun mereka tak lagi mendengarkannya. Vincenzo kemudian menculik Hakim dan mengancamnya jika ia berpihak pada orang-orang Babel. Hakim tersebut menjadi ketakutan dan setuju untuk memihak Vincenzo dalam kasus tersebut. 지금 뭐 하자는 거예요? Di ruang sidang, di mana sidang Babel Tower dijadwalkan, Nyonya Choi mengetahui bahwa Han Seo telah bertemu dengan Vincenzo. Cha-young mempresentasikan argumen dan Vincenzo sebagai saksi memutar video. Terlihat bahwa wajah Nyonya Choi, Direktur Han dan Junwo diburamkan. Mereka tak mengerti alasannya, namun Vincenzo ingin memberikan mereka kesempatan. Vincenzo pun memperingatkan mereka dan pengadilan kemudian mengungkapkan kegiatan Babel ke publik. Plaza mendapatkan kembali tempat yang seharusnya mereka miliki, yang membuat penghuninya sangat bahagia. Han Seo juga menghentikan produksi Narkoboy dan mengambil tanggung jawab sebagai CEO. Terlihat Junwo yang dikunjungi oleh Vincenzo. Pria itu kemudian menunjukkan foto model Babel Tower yang hancur, yang membuat Junwo marah dan mengancam akan menghabisinya. Sementara itu, Vincenzo memperingatkan Han Seo agar ia cepat pergi, karena begitu saudara laki-lakinya keluar dari penjara, ia akan mengeksekusinya. Han Seo mengatakan bahwa ia tak lagi takut pada Junwo karena ia ingin menghadapinya. Ditambah, dirinya juga memiliki banyak pengawal. 바벨 그룹 법무팀 고문 자리 줄게요. 이사 대우로. Nyonya Choi berencana untuk membebaskan Junwo dengan mengambil alih semua kesalahannya. Ia pun menyiapkan bukti palsu untuk dirinya sendiri. Sementara itu, seorang petugas merasa senang dengan promosinya dan ia pun pergi merokok. Namun, tak lama kemudian, Vincenzo menghabisinya dengan melemparkannya dari atap. Ini adalah permulaan di mana pria itu akan mengeliminasi mereka yang terlibat satu persatu.
Nyonya Choi pun menyerahkan dirinya untuk ditangkap agar Junwo bisa dibebaskan. Sementara Chaeyoung sedang dalam perjalanan menuju sebuah pesta ketika Junwo mengamatinya dari atas. Tak lama setelah itu, 2 orang terlihat menculiknya. Junwo yang telah bebas langsung menemui saudaranya. Ia pun berkata bahwa dirinya siap untuk dihukum karena ia percaya nasibnya sudah ditentukan seperti ayahnya. Setelahnya, Vincenzo tiba-tiba menerima sebuah paket yang berisi anting-anting Chaeyoung yang membuatnya sangat marah. Sementara itu, Han Seo terbaring tak sadarkan diri bersama dengan Chaeyoung yang tangan serta kakinya terikat. Junwo pun menghubungi Vincenzo dan memintanya untuk segera datang. Saat Vincenzo tiba, Junwo memerintahkan Han Seo untuk menghabisinya. Namun alih-alih mematuhi perintah saudaranya itu, Han Seo justru menyerang Junwo dan pertarungan mereka pun dimulai. Namun Junwo memiliki senjata sehingga ia nekat menembak Vincenzo. Saat itulah Chaeyoung berdiri di depannya untuk menghalangi dan akhirnya ia tertembak. Junwo terus menembaki Vincenzo, namun Han Seo berusaha menghentikannya. Ia mengarahkan senjata ke dirinya sendiri dan akhirnya tertembak. Han Seo memberikan ponselnya kepada Vincenzo dan berterima kasih sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Setelahnya, Chaeyoung pun dibawa ke rumah sakit. Vincenzo memberitahunya bahwa ia akan menyelesaikan semuanya dalam waktu 24 jam. Pria itu pun pergi menemui petugas Kisuk dan memberinya ponsel milik Han Seo serta menyuruhnya untuk membuka kunci ponsel itu secepat mungkin. Ia juga memberinya file guillotine karena pekerjaannya sudah selesai. Sementara itu, Direktur Han bersiap-siap untuk pergi ke penjara setelah mengetahui bahwa Vincenzo mungkin akan menghabisinya. Namun kemudian ia menerima telepon dari Vincenzo yang menuntut agar Nyonya Choi dibebaskan dalam waktu 3 jam. Direktur Han setuju dan membebaskan Nyonya Choi. Setelah ia keluar, Vincenzo mengirimkan rekaman yang memberitahu wanita itu bahwa ini adalah hari terakhirnya. Nyonya Choi pun pergi dengan mobilnya, diikuti oleh Cho atas perintah dari Vincenzo. Di perjalanan pulang, Nyonya Choi menelpon Junwo dan memberitahukan semuanya. Junwo memerintahkan untuk menangani urusan properti terlebih dulu, lalu membawa barang-barangnya sebelum pergi ke Meksiko. Gisuk berhasil membuka kunci ponsel Han Seo. Vincenzo melacak lokasi Junwo dengan bantuan Gisuk dan bergegas mencarinya. Nyonya Choi mentransfer semua rekening bank Junwo ke rekening lain dan menangani hartanya. Direktur Han mengungkapkan semuanya tentang Junwo dan Babel ke media. Namun kemudian 2 orang menikamnya lalu melarikan diri. Vincenzo pun mulai mengejar Junwo, namun tiba-tiba sinyal hilang. Vincenzo kemudian menelpon Tuan Cho dan menyarankannya agar mereka mengejar Nyonya Choi, karena kemungkinan besar ia akan menemui Junwo. Keduanya pun bergegas mengejarnya. Saat Nyonya Choi tiba di rumah, ia menemukan Vincenzo sudah berada di sana. Ia pun menunjukkan paspor milik Nyonya Choi dan mengatakan bahwa wanita itu tak akan membutuhkannya lagi karena ia tak akan pergi kemana-mana. Vincenzo berkata bahwa semua uang yang ia transfer dari rekening Junwo juga telah disumbangkan ke sebuah LSM. Ternyata hal itu dilakukan oleh Mary atas perintah darinya. Vincenzo lalu membawa Nyonya Choi ke tempat terpencil, mengikatnya di sebuah kursi dan membakarnya. Pada akhirnya, wanita itu harus merasakan kematian secara perlahan yang sangat menyakitkan. Di lain sisi, Vincenzo juga meminta beberapa orang untuk mengikuti Junwo, dan akhirnya terjadi perkelahian di sebuah pelabuhan. Ketika Vincenzo tiba, ia menembak kaki Junwo. Setelahnya, Vincenzo membawanya ke sebuah tempat dan mendudukkannya ke kursi khusus. Junwo penasaran bagaimana Vincenzo bisa menemukannya. Sebuah kilas balik ditampilkan saat Junwo memberikan jam tangan kepada Han Seo. Ia tahu bahwa sebuah pelacak lokasi dipasang di dalam jam tangan tersebut. Han Seo memasang pelacak itu di semua jam tangan Junwo agar ia bisa melacak keberadaan pria itu melalui ponselnya. Karena itulah sebelum meninggal, Han Seo memberikan ponselnya kepada Vincenzo dan kini bisa digunakan untuk melacak keberadaannya. Begitu Vincenzo menekan tombol, bor di depan Junwo mulai berputar dan membuat lubang di dada pria itu.
Perlahan ia mulai merasakan sakit yang luar biasa. Vincenzo berkata bahwa dirinya akan mengatur mesin tersebut ke mode otomatis, sehingga Junwo akan mati perlahan sembari meringis kesakitan. 이 창인이 폐를 뚫게 되면 넌 바로 죽게 될 거고. Setelahnya, Vincenzo pergi menemui petugas Kisuk dan memberinya paspor serta memintanya untuk segera pergi. Tak lama kemudian, Cha-yong datang dan memeluk Vincenzo. Diperlihatkan adegan di pagi hari, di mana kondisi Junwo sudah sangat parah, namun ia masih memiliki sedikit napas tersisa. Tak lama kemudian, seekor gagak datang dan mulai memakan serta mencabiknya. Adegan beralih sebulan setelahnya, di mana polisi masih mencari keberadaan Vincenzo yang berpikir bahwa ia masih berada di Korea. Di lain sisi, Cha-yong telah membuktikan bahwa Gung Jia tidak bersalah. Sementara Kisuk berhasil mendapatkan pekerjaannya kembali. Lee juga menjadi seorang ayah dan Jo Sung menerima tawaran untuk bergabung dengan sebuah partai di Malta. Tanpa disangka, ia akan bertemu lagi dengan Vincenzo. Gadis itu pun bertanya bagaimana pria itu bisa sampai di tempat ini. Vincenzo menjawab bahwa dirinya datang secara ilegal dan harus segera pergi. Ia juga mengundang Cha-yong untuk datang ke pulau miliknya kapan saja saat ia mau. Vincenzo pun berterima kasih padanya karena semua emas miliknya saat ini tersimpan dengan aman di rumah gadis itu. Keduanya pun menghabiskan waktu bersama serta berbagi ciuman panjang. Pada akhirnya, Vincenzo kembali ke Italia dan drama pun berakhir.